Yang saya tanya di dalam mispot yang mana, di mana mispot jumlahnya ada 600 esrim ya, di dalam apa namanya itu mispot 613 mispot kalau tidak salah ya. Tidak pernah ada ayat pasal yang membolehkan seorang laki-laki dicium oleh seorang perempuan. Nah, di dalam mispot yang berjumlah 613 salos esreh tidak pernah dijabarkan tentang dibolehkannya seorang wanita maupun seorang laki-laki saling cium-mencium anggota tubuh manapun. Makanya saya tanya nih, saya ulangi pertanyaan saya. Di dalam mispot yang mana, mispot Torah, oral Torah terdapat 600 salos esreh 613. Di dalam mispot mana ada seorang perempuan dibolehkan menciumi seorang laki-laki, seorang rabi. Lukas 7 ayat ke-38, Yesus yang mana dia adalah rabi dicium oleh Maria Magdalena yang seksi itu. Di mana dibolehkannya? Yang saya tanya dibolehkannya di mana? Karena kalau Anda bertanya tentang larangan, nanti saya akan jelaskan. Nah, jadi Maria Magdalena itu teman-teman, sebentar. Maria Magdalena itu adalah istri kesayangan daripada Yesus. Coba perhatikan ini. Maria Magdalena ya, Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena, punya anak Joseph son of Christus, punya anak Justus, punya anak Tamar, ada 3 anaknya. Dan ini terdapat di dalam manuskrip. Terdapat ini source-nya teman-teman ya, source-nya Gardner Lauren Blood of the Holy Grail Bible Genealogy.com. Oke, saya ulangi ini. Lukas 7 ayat ke-38, Yesus diciumi. Dasar Torah mispot yang mana seorang laki-laki dibolehkan dicium oleh seorang wanita. Itu pertanyaan saya. Jawab jujur. Silakan. Lopalis hatur nuhun. Ayo jawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gini ya, kamu bismillah Kristen kamu nyamar ya, dasar kamu otan yang secara hakikat Nandar. Udah. Gini Nandar, ada 3 poin di sini Nandar. Ada 3 poin yang Nandar utarakan, 4 poin bahkan. 5 poin. 5 poin. Pertama, Nandar berkata Yesus tidak kawin. Nah, ini pertama judul ini Yesus kawin. Yesus berarti ada pernyataan yang Nandar lakukan. Yang kedua adalah video pembahasan live sebelum-sebelumnya, bahkan video-video yang lain, Nandar sekali langsung tegas bahwa Yesus itu kawin. Dan yang ketiga, Nandar membahas bahwa di situ ada ciuman-ciuman yang seksi gitu. Nah, sekarang Nandar, saya ingin beranalogi dulu dengan Nandar gitu. Kalau ciuman yang seksi ini itu pasti ada di indera-indera yang sangat sensitif, sangat-sangat sensitif. Tetapi konteks dalam Matius pasal 7 ini dicium di kaki, bukan dicium di mana-mana, brother. Dan bahkan ada banyak orang di situ. Hukum Yahudi melarang keras, tidak boleh. Banyak orang di situ. Dan ciuman seksi ini di kaki, masa di kaki? Di kaki harus kayak gitu. Harus seksi kalau di kaki gitu. Ini konteksnya pertobatan, kembali lagi Nandar saya tegaskan. Ini konteksnya pertobatan, tidak ada di sini. Yang ketiga, yang kelima, Nandar mengatakan bahwa itu istri kesayangan, dan poin kelima merujuk pada Yesus punya anak yang bernama Justus dan lain-lain gitu. Saya ingin Nandar membuktikan secara konteks, secara tekstual, ada nggak di Alkitab membuktikan dan menuliskan bahwa Yesus punya anaknya yang namanya Justus? Apakah betul itu Justus? Saya ingin buktikan itu, Nandar buktikan itu. Saya pikir Nandar punya pembahasan ini dari dulu cuma itu. Nanti sedikit lagi dia akan bawa data dari Ibu Rita Wahyuni ini. Pasti itu nanti yang
Lakofi itu pasti dia akan bahas sampai di situ. Yakin saya pembahasannya cuma itu doang gitu. Saya ingin kau buktikan bahwa di sini konteksnya adalah perkawinan, pernikahan, mencium dan mencium di sini adalah alat indera-indera yang sensitif. Ini indranya adalah bukan indera, ini kaki. Dan konteks dari mencium kaki pada saat itu adalah konteks pertobatan Jonathan Nandar, bukan konteks perkawinan atau konteks yang lain. Tidak mungkin yang sembarang-sembarang Nandar. Atau mungkin Nandar mau mencium secara sensitif di muka umum banyak orang. Ada nggak? Mungkin itu budaya barat ya Nandar. Atau Nandar mau lakukan silakan. Tetapi di Indonesia atau dimanapun, apalagi di Yahudi, itu dilarang keras Nandar. Tidak boleh. Buktikan di sini konteksnya adalah perkawinan. Dan Yesus kawin. Buktikan Nandar. Tidak ada Nandar. Itu baru ciuman kudus untuk Nandar. Aku yang ngasih. Dulu mohon izin saya sebagai moderator menengahi bahwasanya di antara kedua belah pihak jika memang ada pertanyaan silakan dijawab dulu, setelah dijawab baru mengajukan pertanyaan, begitu ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Ini saya nggak di kosan ya. Kalau saya di kosan saya buktikan ya buku-buku tentang anak-anak Yesus. Yang saya tanya nih. Kalau Anda tadi memang sudah mengerti pembahasan saya itu saja, harusnya ada Kristen di Indonesia ini yang sanggup mematahkan argumentasi saya. Saya katakan tidak ada satu debater Kristen pun di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat. Al-kibru batoril haq wa gomtunas, kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Tanpa sedikit pun aku meremehkan oknum Kristen yang pura-pura pakai peci seolah-olah dia Muslim tapi dia Kristen. Ini Mikana versi laki-laki. Saya kan tadi tanya, Anda ngerti Torah enggak? Anda ngerti tanah enggak? Torah, Nevi'im, Ketuvim, ngerti itu tidak? Anda ngerti Mishnah enggak? Saya tanya, di dalam Mispot itu ada 613, bahasa Ibraninya Ses Meot Salos Esreh. Ada 613. Saya tanya nih sama Anda dari tadi, di dalam hukum Yahudi yang mana yang berjumlah 613 Ses Meot Salos Esreh yang membolehkan seorang wanita menyentuh dan mencium seorang laki-laki baik dengan hasrat maupun tidak. Lukas 7 ayat ke-38, Yesus diciumi oleh Bunda Maria Magdalena. Dasar dibolehkannya di mana? Kalau Anda tidak sanggup menjawab, saya akan tunjukkan dasar ketidakbolehannya. Sebetulnya jawabannya simpel. Di mana dasar kebolehannya dan ketidakbolehannya? Sekarang yang perlu Anda cari dasar kebolehannya itu di mana? Itu saja sebetulnya. Jangan lari kemana-mana. Waktu saya masih ada nggak? Nah, itu saja. Ada 1 menit ya teman-teman. Tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Biar kalian berpikir, jangan menyembah ciptaan. Dengan berpura-pura jadi muslim, pakai peci, kata-katanya Masya Allah, innalillah, tetapi dia penyembah manusia. Nggak usah kemana-mana, coba Anda jawab. Anda sudah tahu kerangka diskusi ini, tetapi Anda tidak pernah menyentuh. Terima kasih. Anda tidak pernah menyentuh pertanyaan saya. Masya Allah, hatur nuhun. Jawab. Jawab jujur. Jangan usah kemana-mana. Oke, itu saja. Kasih waktu 9 detik buat dia. Kalau bila perlu Bang Ardiansah nggak apa-apa, kasih dia waktu 5 menit untuk sesi yang ini ya. Kasih dia waktu 5 menit untuk menjawab, nggak apa-apa. Kasih dia waktu 5 menit. Siap. Tunjukkan di dalam. Sebelum menjawab, saya sudah tulis ulang. Nanti kalau Bang Roti Kehidupan mau bertanya kepada Bang Nandar, silakan ajukan pertanyaan. Saya akan mencatat tugas saya. Nanti saya akan nampilkan seperti ini. Mungkin kurang besar, saya gedein ya, bentar. Nah ini. Di dalam hukum Yahudi yang 613 itu, hukum yang mana yang membolehkan menciumi seorang wanita? Betul Bang Nandar ini? Ya betul. Seorang wanita yang bukan keluarganya, bukan mahramnya. Kenapa Yesus yang bukan mahram ya? Iya, kenapa di situ Maria Magdalena menciumi Yesus? Karena dia istrinya. Makanya orang Yahudi tidak protes.
Kasih dia waktu 5 menit untuk jawab. Silahkan googling. Biar di screenshot dulu, Bang Roti. Saran saya ini di screenshot aja dulu atau gimana? Matius 6 ayat 13 kan? Ya, kalau udah saya tampilkan gini, nanti kalau Bang Roti mau tanya pertanyaannya lagi, saya tampilkan lagi ya. Tenang aja. Oke, sip. Oke, saya close ya. Oke, silakan. Oke. Aduh. Ini waktunya sebentar. Waktunya 3 menit. Atau butuh Bang Roti butuh 5 menit? 2 menit. 5 enggak usah. Bang Andriansa, kasih dia 5 menit, tapi jangan lari dari pertanyaan saya. Kasih aja nggak apa-apa. Untuk sesi yang ini ya, 5 menit kasih. Saya tetap 3 menit, tapi jawab pertanyaan saya. Di dalam mispot yang mana yang berjumlah ses meot salos esreh 613 ada diperbolehkan seorang wanita menciumi Yesus? Di mana? Silakan. 5 menit, kasih aja 5 menit, nggak apa-apa di sesi ini 5 menit. Yang penting jawab, jangan muter-muter kemana-mana. Oke. Oke, Ya. sudah 5 menit, saya 5 akan menit. Bang Roti udah siap? Saya jalankan waktunya. 5 menit Bang, Jalankan. kok 3 menit itu? 5 menit, kasih dia 5 menit. 2 menit aja. Oh, 3 menit gak mau, dia minta 3 menit, Bang Nandar. Oke, silakan. Ya udah, oke. Lanjut, silakan Bang Roti. Gini, Brother Nandar. Brother Nandar membuka sebuah pernyataan awal-awal itu di dalam Lukas pasal 7 bahwa terkait mencium kaki. Itu, mencium kaki. Nah, mencium kaki di sini konteksnya saya sudah omong ulang-ulang, Nandar. Bukan konteks pernikahan atau bukan konteks bahwa itu adalah istrinya. Tidak ada. Cari gitu bahwa ada penulisan dalam Alkitab bahwa Yesus itu menikah. Jadi mau mutar-mutar bagaimana lagi, Nandar? Tidak ada bahwa konteks di dalam Alkitab itu bahwa Yesus itu menikah. Nah, gini Nandar. Saya perhatikan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 46, Nandar. Yohanes pasal 8 ayat 46. Nah, di situ ada satu konteks di mana Yesus dicobai oleh imam-imam dan juga ahli-ahli Taurat tentang perempuan yang melakukan kedapatan melakukan perzinahan. Dan konteksnya di situ juga kembali lagi pada sebuah pertobatan. Yesus bahkan menegaskan siapakah di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa. Perempuan itu ada di bawah kaki Yesus saat itu juga di Yohanes 8 ayat 46. Jadi kalau mengatakan bahwa ketika ada perempuan yang ada di bawah kaki Yesus, kalian langsung menerjemahkan, langsung mengambil sebuah kesimpulan bahwa itu Yesus menikah. Setiap kali ada orang yang bertekuk lutut di kaki Yesus, kalian langsung menyimpulkan bahwa itu Yesus menikah. Udah banyak kali lah kalian simpulkan ayat-ayat yang seperti itu. Saya ingin Nandar membawa konteks karena awal pembicaraan adalah Nandar membawa dalam Lukas pasal 7 yang mengatakan Yesus menikah. Bahkan ada poin-poin kelima bahwa Yesus mempunyai anak yang namanya Justus. Di mana ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus mempunyai anak yang namanya Justus itu? Bahkan ada nggak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah istri kesayangannya? Stop dulu ya, saya stop dulu waktunya, mohon maaf, 1 menit. 1 menit saya stop dulu ya. Sebentar. Dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada. Sebentar. Waktunya saya stop dulu 1 menit. Nanti akan saya berikan lagi 1 menit untuk Bang Roti. Tetapi saya perlu mengingatkan di sini saya hanya bertugas sebagai moderator. Ini adalah tugas saya mengingatkan pertanyaannya seperti ini. Dalam 1 menit itu silakan dijawab pertanyaan dari Bang Nandar. Kalau Bang Roti ada pertanyaan, silakan diajukan pertanyaannya. Saya hanya ingin meluruskan bahwa konteksnya di situ adalah konteks Matius pasal 7, tidak yang lain-lain. Karena Brother Nandar selalu membawa di Lukas pasal 7 ini. Ya, apapun pertanyaannya Bang Roti, apapun anak yang namanya Justus ini, ya, buktikan sebentar. aja gitu. Gak usah framing sampai ke sini. Oke, apapun pertanyaannya Bang Roti, apapun pertanyaan Bang Roti saya catat ya. Apa pertanyaan Bang Roti kepada Bang Nandar? Kira-kira? Ingin buktikan, Jonathan Nandar membuktikan bahwa Yesus mempunyai anak yang namanya Justus yang tulis di Alkitab. Itu aja. Yesus punya anak Justus gini ya? Iya, pernyataan tadi. Oke. Yesus, buktikan Yesus punya anak Justus. Nah gini, sekarang oke, ini pertanyaan dari Bang Anu. Cuman ini pertanyaan dari Bang Nandar, silakan dijawab dulu. 1 menit saya kasih waktu dari sekarang, silakan.
Bang Roti. Oke. Gini, siapa Bang Nandar ya atau saya? Oh, oke. Kamu Gini. 3 menit. 1 menit, tinggal 1 menit. Roti, silakan. Ya, Gini Bang silakan. Ardiansyah. Karena pernyataan awal Bang Nandar ini adalah dalam Lukas pasal 7. Dia membawa dalam Lukas pasal 7 itu mengatakan bahwa di situ Yesus mempunyai istri yang namanya Maria Magdalena. Nah, itu konteksnya itu bukan konteks Yesus kawin seperti yang ada di dalam judul itu, supaya kita nggak usah mutar-mutar kemana-mana gitu. Gak usah framing kemana-mana, bahas konteks di situ. Apakah tertulis bahwa Yesus itu menikah di dalam Alkitab? Ada nggak gitu? Gak usah mutar-mutar, tekstual aja. Kalau ada saya baca letter leg. Kalau ada saya baca letter leg. Ada nggak gitu? Dan ini konteksnya Maria Magdalena juga di sini adalah Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antara kamu yang pernah berbuat dosa? Ini pernyataan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, imam-imam pada saat itu. Orang-orang Farisi pada diam pada saat itu karena mereka tahu, mereka sadar mereka hidup di bawah hukum Taurat, tapi mereka berbuat dosa juga. Tapi kembali lagi pada konteks tadi di dalam Lukas pasal 7, bahkan Yesus mempunyai anak namanya Justus. Ada nggak pernyataannya di dalam Alkitab? Habis ya, ada. teman-teman. Habis ya. Saya riset, waktunya habis. Saya mengingatkan Bang Roti dan juga Bang Nandar ya, dua-duanya, karena saya di sini adalah moderator, adalah menengahi. Ini pertanyaan Bang Nandar satu, kemudian yang bawah ini pertanyaan dari Bang Roti Kehidupan. Buktikan Yesus punya anak Justus. Nah, begitu. Oke. Nanti silakan dimulai. Mungkin ini akan saya tampilkan. Silakan dimulai dari pada saat Bang Nandar berbicara. Silakan. Ya, kalau Justus kalau Justus adalah anak Yesus, sangat jelas nih. Kristus menikah dengan Maria Magdalena, punya anak Joseph, punya anak Justus, punya anak Tamar, 3 anaknya. Source-nya ini adalah dari biblegenealogy.com, dari dari Alkitab nih ya. Sekarang pertanyaan saya sangat jelas loh. Anda dari tadi tidak menjawab seupil pun pertanyaan saya, tidak dijawab. Kan saya sudah bilang, di dalam ajaran Yahudi ada 613 mispot total keseluruhan. Atau belum, atau dalam bahasa Ibraninya Ses meot salos esreh. Tuh, bahasa Ibraninya sudah saya sebutkan. Di dalam ke-613 mispot ini, di mana hukumnya yang memperbolehkan seorang wanita menciumi seorang laki-laki Yahudi dan dia adalah seorang rabi. Lukas 7 ayat ke-38. Maria Magdalena secara eksplisit terpampang jelas ayatnya menciumi Yesus. Kalau Anda bertanya kepada saya di mana larangannya, ada di dalam Me'agli Hayim. Ya, sebentar. Di dalam Me'agli Hayim, saya tunjukkan kepada Anda larangannya, tidak boleh ya. Di dalam Me'agli Hayim, Me'agli lingkaran Hayim hidup. Nah, please do not touch me as I do not have a marriage contract from you. Seorang laki-laki atau seorang perempuan tidak boleh saling menyentuh kecuali ada marriage contract from you. Ada ikatan akad nikah. Nah, and until the day of his death the man did touch the woman. Seorang laki-laki tidak boleh menyentuh seorang perempuan sampai meninggalnya kecuali ada kontrak pernikahan. Nah, sekarang saya tanya sekali lagi nih, di mana dibolehkannya hukum Yahudi seorang Maria Magdalena menciumi Yesus, mau kakinya kayak mau apanya, jelas di situ ada penyentuhan. Kalau larangannya ada di dalam Talmud Me'agli Hayim. Anda tidak pernah menjawab pertanyaan saya. Sudah saya bilang, Kristen di muka bumi tidak akan sanggup mengalahkan saya debat, bukan karena saya hebat, karena Yesus terbukti kawin. Makanya dari usia 12 sampai 30 tahun, kisah Yesus ditutupi. Hilang. Kenapa hilang? Yesus kawin. Saya tidak akan beralih ke pertanyaan lain, kecuali Anda sudah angkat bendera putih dan Anda katakan saya tidak tahu. Saya akan lanjut dengan pertanyaan yang lain. Jawab jujur. Terima kasih. Oke, sebelum dilanjut sebentar, mohon izin. Saya
moderator tidak bertugas mengkoreksi jawaban itu benar atau salah ya. Ingat ya teman-teman, saya moderator tidak bertugas untuk mengkoreksi apakah jawaban itu benar ataupun salah, tidak. Itu bukan tugas moderator. Jadi nanti silakan dikoreksi sendiri berdua. Tetapi saya hanya mengingatkan saja bahwasanya yang ini tadi sudah dibuktikan Bang Nandar. Terlepas dari jawaban Bang Nandar salah atau benar, nanti silakan dikoreksi oleh Bang Roti Kehidupan. Kemudian yang ini pertanyaan Bang Nandar, biar dijawab dulu Bang Roti Kehidupan. Jadi jawabannya Bang Roti Kehidupan benar atau salah, silahkan nanti dikoreksi oleh Bang Nandar gitu ya. Jadi saya tidak ikutan mengkoreksi jawaban ini benar atau salah, tetapi saya hanya ikut campur dalam silahkan dijawab gitu aja. Oke? Ya, jawab ya. Jangan lari kemana-mana. Jangan close cam. Jangan close cam. Waktunya, kalau waktunya akan saya mulai ketika Bang Roti Kehidupan memulai. Silakan Bang Roti. Silakan. Oke, Jonathan Nandar. Yang tersayang. Iya, udah langsung. Saya ini Jonathan Nandar. Saya kalau mau buat aplikasi yang namanya pakai Ancestry, aplikasi www Ancestry, lalu saya membuat sebuah silsilah seperti ini nih. Pakai aplikasi nih. Saya bisa asal tulis, brother. Yonandar, anak dari Bartolomeus. Bartolomeus anak yang namanya Matius. Bisa saya tulis pakai aplikasi yang namanya Ancestry. Saya bisa aja buat ini seperti ini silsilah. Sangat bisa saya buat. Sangat-sangat bisa. Tetapi Jonathan Nandar, saya ingin buktikan Nandar. Saya ingin kamu betul-betul membuktikan bahwa yang kamu katakan tadi, bahwa Yesus menikah tadi, justru sampai kau membuat sebuah silsilah gitu ya. Kau membuat sebuah silsilah seperti itu di mana gitu ayatnya? Di mana tertulisnya? Kitab mana? Pasal mana? Tertulis di mana? Jadi gak usah lari-lari kemana-mana, brother. Gak usah lari kemana-mana. Open cam. Ya, saya open cam, saya lagi mutar ini. Gini, brother. Kamu buat itu bisa juga buat pakai aplikasi Ancestry. Bisa sekali, brother. Tetapi gini, kalau kamu membuat sebuah silsilah seperti itu, kamu harus sertakan juga dalilnya. Justus, anak dari Yesus Kristus dan Maria Magdalena, ayatnya di sini. Ayatnya di kitab ini pasal berapa, ayat berapa? Buktikan di situ, baru orang Kristen banyak yang akan mualaf. Serius. Kalau kamu bisa tugas untuk memaksa, saya hanya mengingatkan supaya saya dipandang adil oleh teman-teman yang di bawah ya, karena nanti berlaku akhirat ini. Jadi di dalam hukum Yahudi 613 itu, pertanyaan Bang Nandar, hukum yang mana yang membolehkan menciumi seorang wanita yang bukan mahram? Saya ulang lagi, di dalam hukum Yahudi yang 613 itu, hukum yang mana yang membolehkan menciumi seorang wanita yang bukan mahram, atau sebaliknya, mungkin laki-laki wanita atau wanita menciumi laki-laki, begitu ya Bang Nandar? Mungkin? Iya, betul. Di mana? Sudah cukup. Kalau larangannya tadi ini, akan saya close ini. Oke, akan saya lanjutkan waktunya untuk Bang Roti Kehidupan jika beliau sudah siap untuk berbicara. Oke. Gini, brother. Gini, brother. Gini. Saya bukan mau lari kemana-mana, tetapi saya mau kembali pada konteks. Konteks di dalam Matius pasal 38 ini konteks bukan perkawinan, brother. Bukan pernikahan, dan bahkan ini banyak orang kalau lihat konteks dari atas ini. Ada pemungut cukai juga di atas ini. Tidak ada yang mengatakan Yesus kawin. Dan bahkan ada nggak silsilah yang membuktikan bahwa Yesus anaknya namanya Justus di pasal berapa, ayat berapa? Ada nggak? Karena ini pernyataan dari Jonathan Nandar sendiri. Tidak ada di dalam Alkitab yang menuliskan seperti itu. Tidak ada. Saya ingin buktikan, saya tidak akan menyerang Jonathan Nandar sama sekali dengan kitabnya mereka. Bisa saya menyerang, tapi nggak ada. Saya ingin membuktikan secara tekstual. Bahas Alkitab saja. Alkitab membuktikan dia itu benar. Nah,
kalau bicara soal muhrim dan lain-lain, saya pikir konteksnya di sini bukan bicara soal orang pernikahan. Masalah muhrim atau tidak, tapi konteks di sini adalah konteks pertobatan, bukan muhrim dan yang lain-lain. Titit ya, titit. Ya, habis ya. Oke. Saya akan riset lagi. Silakan Bang Yonatan Nandar. Si Roti, makanya tuh lepas lu topimu, bikin malu muslim aja lu, dikiranya lu muslim tapi lu penyembah manusia. Nih, ya. Coba perhatikan teman-teman ya. Kalau sebentar Bang Nandar, ya. sebentar Bang Nandar. Baik. Ini pertanyaan dari Bang Roti tadi, terlepas dari puas tidak puasnya Bang Roti kehidupan dijawab oleh Bang Nandar, itu bukan urusan saya ya. Saya hanya mengingatkan saja karena Bang Roti hanya punya satu pertanyaan, yakni buktikan gitu ya. Oke, lanjut Bang Nandar. Ya, sebentar. Oke, sebentar ya. Di stop dulu ya. Aku tadi mau menunjukkan sesuatu ini. Sebentar. Nih teman-teman ya. Kalau mau datanya secara komprehensif sudah saya bahas nih dengan Bu Darni ya, debat 1 jam. Sebentar, 1 jam perihal Yesus menikah. Dor, Bu Darni kaget ternyata Yesus menikah 121.000 3 minggu yang lalu. Nah, ini anak Yesus nih teman-teman ya. Kolose 4 ayat 11, dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Ini anak Yesus. Tadi datanya sudah saya sebutkan di sini datanya. Ini dari Bible Genealogi. Kemudian ada juga buku yang namanya lihat saja perdebatan saya dengan Bu Darni ya. Di situ datanya lebih lengkap dari apa yang saya sampaikan sekarang. Jadi bahwa Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena, punya anak Yosef, Justus, dan dokter. Saya sebagai praktisi hukum berani mempertanggungjawabkan bahwa Justus adalah anak Yesus secara literasi. Ada Pamilitum, coba Roti Kehidupan, lu beli buku Pamilitum, itu jelas ada apa namanya itu, arkeologi penemuan makam anak Yesus yang bernama Justus. Nah, kembali ke pertanyaan saya. Di mana di dalam mispot yang berjumlah sesmeot salos esreh 613 yang membolehkan seorang wanita menciumi seorang laki-laki yang bukan mahram. Dari awal saya sudah tegaskan bahwa saya tidak berbicara Lukas 7 ayat ke-38 tentang pernikahan Yesus. Ingat, saya dari awal sudah menjelaskan Lukas 7 ayat ke-38 bukan prosesi perkawinan, bukan. Jadi Anda jangan balik lagi ke situ. Yang saya tanyakan adalah Lukas 7 ayat ke-38, Maria Magdalena menciumi Yesus. Wah. Sekarang saya tanya, di mana dasarnya di dalam mispot seorang wanita dewasa menciumi rabi Yahudi? Kenapa di situ Maria Magdalena menciumi Yesus? Karena dia suaminya. Saya tidak mengatakan pernikahan, itu suaminya. Makanya tidak ada satu orang Yahudi pun yang membantah, yang menyerang, yang mencerca apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena, karena di situ adalah istri Yesus. Tadi saya sudah jabarkan di dalam Me'agli Hayim, tidak boleh seorang wanita menyentuh seorang laki-laki, begitupun sebaliknya. Sekarang Anda saya mintai di mana dasar diperbolehkannya. Kalau dasar ketidakbolehannya ada di dalam Me'agli Hayim, masa gitu aja nggak paham? Saya pikir. Sekarang dia jawab jujur, Anda tahu atau tidak? Kalau Anda tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau Anda tahu, di mana dasar dibolehkannya seorang wanita menciumi Yesus di dalam Lukas 7 ayat ke-38? Jawab jujur. Terima kasih. Gitu aja kok muter-muter. Saya dulu sebelum beranjak ke Bang Roti Kehidupan. Oke, tadi pertanyaan dari Bang Roti Kehidupan sudah dijawab oleh Bang Nandar. Terlepas setuju atau tidak setujunya jawaban dari Bang Nandar, itu bukan urusan saya. Saya hanya sudah menyampaikan bahwasanya sudah dijawab, ya kan. Kemudian sekarang saatnya Bang Roti Kehidupan, saya ingatkan lagi pertanyaan dari Bang Nandar, saya tampilkan di sini.
yakni di dalam hukum Yahudi yang 613 itu, hukum yang mana yang membolehkan menciumi seorang wanita yang bukan mahram atau sebaliknya, laki-laki yang bukan mahram, begitu ya Bang Nandar? Nah, oke. Terlepas dari jawaban Bang Roti itu nanti benar ataupun salah, itu bukan urusan saya. Saya hanya mengingatkan saja. Nanti urusannya sama Bang Nandar, gitu ya? Ya. Oke. Silakan, saya mulai waktunya ketika Bang Roti Kehidupan berbicara. Silakan. Oke. Saya ada mencatat 4 pernyataan Bang Nandar. Nih, saya catat 4 pernyataan. Ada 4 pernyataan Brother Nandar ini. Poin pertama, apakah itu ciuman sensitif? Nah, kalau ciuman sensitif, kenapa di kaki? Coba Nandar, kasih ciuman sensitif dulu di kaki saya. Ada luka ini Nandar. Ciuman sensitif nih Nandar. Mau nggak Nandar? Mau nggak Nandar ini cium? Ada luka nih Nandar. Ciuman sensitif Nandar. Mau nggak? Nggak mau Nandar. Karena konteksnya itu bukan konteks perkawinan, bukan konteks suami istri di situ Jonathan Nandar yang tersayang. Kedua, saya tidak bertanya soal perdebatan Jonathan Nandar yang tersayang ini. Saya tidak tanya perdebatan karena saya dari awal sudah berbicara soal latar belakang. Latar belakangnya adalah perdebatan itu adalah, saya tidak tanya perdebatan kamu dengan ibu siapa, saya tidak tanya. Sedikit lagi dia akan bawa Ibu Rita Wahyuni punya catatan. Nah, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya itu adalah, ada nggak tertulis di dalam Alkitab? Karena Alkitab lah yang membuktikan Alkitab itu benar. Kalau salah ya Alkitab membuktikan. Alkitab tidak membutuhkan buku-buku lain atau dasar-dasar lain. Alkitab tidak membutuhkan itu. Alkitab bukan seperti hadis atau yang lain. Jika Al-Quran seperti ini, kurangnya harus tutupi pakai hadis. Gak ada Alkitab kayak gitu, brother. Alkitab yang membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Jadi kita kembali pada konteks pembicaraan. Yang berikut, keempat. Tidak ada istilah yang namanya justus. Saya tahu tadi dia mau buka. Karena saya pernah pengalaman diskusi dengan Jonathan Nandar. Dia mau buka di Kolose atau mungkin di Filipi atau kurang tahu ya. Itu ada yang namanya, maaf saya potong dulu 1 menit. Mohon maaf, seperti biasa tugas saya hanya mengingatkan, saya tidak akan ikut campur di sini. Saya hanya akan membacakan pertanyaan Bang Nandar. Di dalam hukum Yahudi yang 613 itu, hukum yang mana yang membolehkan menciumi seorang wanita yang bukan mahram? Bang Roti Kehidupan bisa bisa menanyakan sesuatu hal yang baru atau mau tetap ini pertanyaannya, Bang? Saya akan tetap pada tekstual secara konteks yang dibawakan oleh Jonathan Nandar. Berarti ini ya, tetap ini. Saya nanti juga akan menanyakan ini kepada Bang Nandar. Saya nanti akan tetap menanyakan ini kepada Bang Nandar. Ayatnya di mana? Oke. Ini pertanyaan dari Bang Nandar sudah saya bacakan sekali lagi dan Bang Roti silakan dilanjutkan. Di dalam hukum Yahudi 613 itu, hukum yang mana yang membolehkan menciumi seorang wanita yang bukan mahram? Oke, saya close. 1 menit, silakan dilanjut. Gini, saya kalau akan mengikuti, saya tahu Jonathan Nandar ini seperti ular tua yang ada di taman itu, dan Jonathan Nandar ini dia akan menggiring saya untuk jawaban di atas, dan pada akhirnya dia akan menjawab dengan pertanyaan soal justus itu. Saya tahu arah pikirannya Jonathan Nandar. Kalau saya menjawab pertanyaan dia akan menggiring saya pada poin yang kelima soal justus ini. Saya tahu Nandar, kamu punya otak Nandar, karena kamu itu ular tua yang ada di Taman Eden itu kamu Nandar. Jadi Nandar, saya mau kamu buktikan secara tekstual pernyataan kamu bahwa Yesus itu menikah di dalam Alkitab. Buktikan bahwa Yesus itu menikah di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, kau tidak akan bisa temukan bahwa Yesus itu menikah, Jonathan Nandar. Bahkan punya anak, tidak ada Jonathan Nandar yang tersayang. Nah, ini ciuman kudus buat kamu. Nah, yang tersayang buat kamu Nandar. Oke, sebentar, saya pause dulu. Saya akan menulis pertanyaan dari Bang Roti Kehidupan. Buktikan Yesus menikah, gitu ya, di Alkitab. Nah, ini pertanyaan dari Bang Roti. Benar ya Bang Roti ya? Iya.
Oke, ini pertanyaan pertama dari Bang Roti. Ini pertanyaan kedua dari Bang Roti. Nah, ini ini saya screen gini. Nah, oke, saya akan menunjukkan pertanyaannya kepada Bang Nandar supaya bisa dijawab. Urusan benar dan salahnya bukan urusan saya. Yang penting tugas saya hanya menengahi sebagai moderasi, gitu ya. Oke, pertanyaan pertama dari Bang Roti. Buktikan Yesus punya anak Justus. Yang kedua, buktikan Yesus menikah di Alkitab. Saya close dulu. Saya reset. Maka waktunya silakan dimulai, Bang Nandar. Sudah saya bilang bahwa tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya debat tema Yesus kawin. Sebetulnya tema ini sudah membosankan bagi saya. Berulang kali saya sampaikan. Harusnya mereka pelajari dan mereka cari jawabannya. Tidak ada gunanya saya mengulangi pertanyaan yang sama karena berapa kali pun saya mengulanginya, roti kehidupan yang nyaru jadi muslim ini tidak mampu untuk menjawabnya. Tadi ada poin yang menarik yang Anda katakan kepada saya dan kepada kami semua bahwa Alkitab itu sudah lengkap. Tidak seperti Quran yang butuh hadis. Alkitab itu mampu menjawab semua persoalan dan semua pertanyaan. Sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun tidak tertulis di dalam Alkitab? Atau saya balik pertanyaannya, atau saya rubah pertanyaan saya. Di mana diceritakan usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun di dalam Alkitab? Sekali lagi, di mana diceritakan usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun di dalam Alkitab? Anda tadi sudah mengatakan kepada kami, Alkitab tidak seperti Quran yang butuh hadis, semua terperinci lengkap di dalam Alkitab. Saya tanya, di mana usia 12 sampai 30 tahun Yesus Kristus menurut Alkitab? Silahkan Anda jawab. Ya. Saya mengulangi pertanyaan yang sama, nggak mungkin dijawab kalau yang bertanya tentang mispot itu ya, karena memang nggak ada dibolehkan seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan, begitupun sebaliknya. Kenapa Lukas 7:38 Maria Magdalena menciumi Yesus? Karena Yesus adalah suaminya. Mau dibantah dengan cara apapun Anda nggak bisa mengelak itu. Sekarang lari aja ke pertanyaan berikutnya, Bang. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya, di mana tertulis kisah Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun. Sudah 52 menit saya sodakohkan kepada yang bersangkutan untuk menjawab pertanyaan saya. Loh, Nandar, ini kan bahasanya Yesus kawin, ada korelasinya dengan perkawinan Yesus. Silakan. Udah Bang Andre, Bang Ardiansah, Pak dosen. Silakan Pak dosen, ini aja ke dia. Oke, sebelum dijawab, saya akan menyampaikan, terlepas dari dia menjawab atau tidak, itu bukan urusan saya. Tugas saya hanya mengingatkan ya. Pertanyaan nomor 1 dari Bang Nandar. Di dalam hukum Yahudi yang 613 itu, hukum yang mana yang membolehkan menciumi seorang wanita yang bukan mahram? Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, di mana diceritakan usia Yesus dari usia 12 tahun sampai usia 30 tahun di Alkitab Bible. Betul Bang Nandar? Saya konfirmasi dulu. Betul. Ya, di dalam Alkitab. Betul. Oke. Silakan di screenshot, barangkali butuh untuk pertanyaannya biar paham. Oke, kalau sudah paham saya akan close, saya akan saya berikan kepada Bang Roti kehidupan. Silakan Bang Roti. Ya. Kasih dia waktu 5 menit untuk jawab. Butuh 5 menit, Bang Roti butuh 5 menit. 5 menit aja, kasih 5 menit, kasih. Enggak usah, enggak mau dia, enggak mau. Oke, lanjut Bang Roti. Lanjut Bang Roti. Ya, silakan. Gini, Jonathan Nandar yang tersayang. Gini Nandar ya. Saya pikir gini Nandar. Kamu ini, pertama, konteks pembahasan kita ini adalah topiknya apakah Yesus menikah. Buktikan secara tekstual di dalam Alkitab pasal berapa, ayat berapa, Yesus menikahnya di mana, kembali pada konteks. Makanya ada tema di atas Yesus kawin. Itu kan sebuah pernyataan. Tidak perlu melebar kemana-mana dan akhirnya jadi framing. Tidak perlu, brother.
Kita fokus satu poin ini. Nanti kalau mau bahas lagi soal di mana usia Yesus 12 sampai 30 tahun, kita akan lakukan pembahasan itu lagi secara tersendiri. Kita tidak boleh mutar-mutar kemana-mana, brother. Fokus pada pembahasan secara tekstual. Di mana yang membuktikan. Yang kedua, dikatakan membosankan. Karena apa? Karena selama ini yang Nandar lakukan itu adalah hoax. Tidak pernah dia membuktikan ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu punya anak, menikah dengan Maria Magdalena. Tidak ada, karena selama ini yang Nandar lakukan ini adalah hoax, brother semua. Tidak ada. Jadi kita mau bahas yang bagaimana lagi sekarang, brother? Kita mau bahas apa lagi yang sekarang ini? Yang kita bahas sekarang adalah pernyataan Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu menikah. Pernyataan Anda yang mengatakan Yesus itu punya anak. Coba buktikan, buka dari Kejadian sampai Wahyu. Buka dari Kejadian sampai Wahyu, brother bisa tunjukkan bahwa Yesus punya anak dan punya istri, Nandar. 1 menitnya saya kasih ke dia aja, bahkan punya anak yang namanya Yesus. Jawab itu, kasih dia 4 menit. Kasih dia 4 menit. Dan itu masalah kaki. Nah ini nggak mungkin kaki dia cium secara sensitif di kaki. Mau di kaki. Itu kayak orang gila kali. Mau di kaki ini. Gak ada di kaki. Di kaki. Gak ada, Nandar. Itu ciuman. Konteks pada saat itu adalah konteks pertobatan, bukan konteks perkawinan Yesus. Jawab, Nandar, bahwa dia punya anak. Buka di Kejadian pasal berapa, Kolose pasal berapa. Buka 42 detiknya, kasih Nandar aja. Oke, sudah Ya. Bang Roti? Ya, Oke, Bang. sebentar saya reset dulu ya. Ya, kasih saya Dan saya akan waktu pertanyaan 4 dari menit. Ya, kasih saya waktu Oke, 4 siap. menit. Tadi katanya dia Siap. nggak apa-apa 4 menit. Oke. Biar Nah, ini kalian pertanyaan tahu. dari Bang Roti Kehidupan. Tadi setahu saya buktikan Yesus punya anak Justus tadi sudah Udah. terjawab ya. Tapi Iya. urusan Percaya. benar atau salah itu bukan urusan saya, bukan urusan Betul. saya. Urusan benar atau salah itu urusan Bang Roti sama Bang Yonatan Nandar. Yang belum dijawab ini buktikan Yesus menikah di Alkitab. Nah, itu. Oh, iya. Nah, Baik. silakan Bang Yonatan Nandar, sudah saya posting di sini pertanyaan dari Bang Roti Kehidupan. Tugas saya hanya menyampaikan pertanyaan. Saya tidak menjustifikasi jawabannya benar atau salah. Begitu ya? Baik. Oke. Bang Nandar butuh waktu berapa? 4 menit. Ya, nanti kalau kamu butuh Oke. 5 menit nggak apa-apa, kasih aja dia. Kalau butuh waktu 5 menit. Oke, 4 menit ya. Ntar dulu. Iya. Gini. Oke, nanti kalau kamu butuh 5 menit, Roti nggak apa-apa. Jangankan 5 menit, Oke. 10 menit pun nggak masalah. Oke, siap. 4 menit sudah di tangan Anda, Bang Nandar. Silakan dijawab. Siap. Ya, teman-teman. Makanya tadi saya menyampaikan sebentar. Silahkan lihat debat saya dengan Bu Darni. Mana ya debatnya dengan Bu Darni ini? Nah, teman-teman lihat debat saya dengan Bu Darni. Ya, di sini datanya lengkap. Datanya lengkap ya, buku-buku tentang Yesus menikah lengkap. Nah, teman-teman, saya sudah sampaikan berulang kali ya, bahwa debater Kristen di muka bumi tidak akan sanggup mengalahkan saya debat bahas Yesus kawin, karena Yesus kawin. Buktinya, saya kan tadi bertanya di dalam ses meot salos esreh mispot yang ada jumlahnya 613, di mana dibolehkannya seorang wanita mencium laki-laki anggota tubuhnya, kakinya kayak apanya, di mana Anda tidak bisa menunjukkan, sementara larangannya ada. Lalu tadi Anda mengatakan di dalam Alkitab tidak butuh hadis seperti Quran butuh hadis. Di dalam Al-Qur'an, di dalam Alkitab lengkap. Saya tanya, di mana usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun? Anda ngeles, Nandar, itu bukan pernikahan. Anda tahu tidak, kenapa para penulis gospel menutupi usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun? Karena Yesus kawin. Di mana datanya? Saya tunjukkan datanya sekarang ya. Perhatikan ini. Saya bacakan. Di dalam Pirkei Avot perek Hames mispar Eshrim ve'ehat. Hu haya Omer
ya. Yehuda ben Tema mengatakan ben Hammeshanim lamikra. Pada saat Yesus usia 5 tahun dia belajar Iqra. Ben Esher lamisnah. Pada saat usia Yesus 10 tahun dia belajar misnah. Ben Salos Esreh la mispot. Nih, pada usia 13 tahun dia akil balik, mukalab kalau dalam Islam. Ben Hamesh Eshreh la Talmud. Pada usia 15 tahun Yesus belajar Talmud. Ben Semone Esreh lahupah. Apa itu lahupah? Kita lihat di sini lahupah itu apa, teman-teman? Nih. Lahupah adalah kanopi pengantin. Coba teman-teman cari kata lahupah dalam pencarian Google. Nah, saya sudah pencarian di sini, teman-teman. Ini lahupah. Apa itu lahupah? Teman-teman perhatikan. Kita cari gambar nih ya. Nah, ternyata kenapa usia Yesus dihilangkan dari Bible dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena dia kawin. Nih, lahupah nih ya. Syir Kenisah lahupah, nyanyian lagu pemberkatan nikah, lahupah nih, lahupah tuh semua. Jadi kenapa Yesus dihilangkan usianya, ceritanya di dalam Alkitab dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena dia kawin. Ini data dari Kristen sendiri ya teman-teman ya. The lost years of Jesus, di mana Yesus berada ketika dia berusia 12 sampai 30 tahun. Sekarang buktikan di dalam ayat Alkitabmu di mana kisah Yesus dari 12 sampai 30 tahun. Kenapa tidak dituliskan? Karena Yesus beranak pinak, bahkan Yesus poligami, nikah dengan 2 istri. Yang pertama adalah Maria Magdalena, istri kedua adalah Lydia. Dari istri pertama punya 3 anak. Yang pertama Joseph, Justus, Tamar. Tamar perempuan. Kenapa? Kenapa Anda tertawa? Nah, coba sekarang Anda jawab, di mana usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun ceritanya di dalam Alkitab? Gak bakal Anda nemuin. Jangan nangis Anda, jangan menutupi ketidaktahuan dengan tertawa. Jawab jujur. Ayo kon. Oke, waktunya habis. Sebentar, saya reset dulu ya. Bang Roti Kehidupan butuh waktu berapa? 3 menit atau 4 menit? Kasih 5 menit, kasih 5 menit. Kasih 5 menit aja. Oke, sebentar ya. Yang penting menjawab pertanyaan saya. Oh, kasih deal aja brother, 4 menit biar fair dengan Anda. Oke, ya udah 4 menit. Saya kasih 4 ya. Saya kasih 4, sabar ya. Sabar, saya kasih 4 menit. Oke, sebentar. Oke, ini sudah saya kasih 4 menit, tinggal bergerak. Perlu saya ingatkan bahwasanya dari kedua pertanyaan Bang Roti Kehidupan ini sudah dijawab oleh Bang Nandar, tetapi urusan benar atau puas tidaknya bukan urusan moderator ya, bukan urusan moderator. Saya kembalikan ke Bang Nandar dan juga Bang Roti Kehidupan karena tugas saya hanya menengahi. Kemudian saya hanya menengahi juga, saya akan membacakan pertanyaan yang belum dijawab oleh Bang Roti dari Bang Nandar, yakni di dalam hukum Yahudi nomor 113 itu, hukum yang mana yang membolehkan menciumi seorang wanita yang bukan mahram atau sebaliknya, laki-laki menciumi wanita atau wanita menciumi menciumi gimana sih? Bingung saya. Laki-laki menciumi wanita, wanita menciumi laki-laki. Biar nanti tidak diulangi, Bang. Di mana hukum di dalam isbat itu hukum yang mana yang membolehkan seorang wanita menciumi seorang laki-laki? Nah, yang pertama itu. Ya, biar nggak dini. Oh, ini ya. Iya. Hukum yang mana yang membolehkan seorang wanita menciumi seorang Yesus gitu aja, seorang laki-laki. Seorang wanita menciumi rabi Yahudi. Seorang rabi Yahudi. Iya. Gini ya. Oke. Silakan. Baik, saya tulis. Nah, begini. Sudah saya baca lagi di dalam hukum Yahudi 613 itu hukum yang mana yang membolehkan seorang wanita menciumi seorang rabi Yahudi? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di mana diceritakan usia Yesus dari 12 tahun sampai dengan 30 tahun di Alkitab? Silakan dijawab Bang Roti Kehidupan, 4 menit waktunya untuk Anda. Silakan. Di mute itu, open mic.
Open mic berarti jangan Pak. Oke. Gini Nandar. Poin pertama, saya katakan Nandar, bahwa konteksnya lukisan minyak di situ, ini lukisan minyak, bicara soal lukisan, makna dari minyak yang dioles oleh Maria Magdalena, bahkan dia mencium kaki pada saat itu. Saya udah tegas ulang-ulang bahwa itu adalah konteks pertobatan, Nandar, bukan konteks perkawinan, Nandar, bukan sama sekali. Kedua, bicara soal Nandar sudah menjawab pertanyaan saya bahwa Yesus itu sudah punya anak. Nandar, saya pun bisa membuat silsilah bagan-bagan seperti itu, terlalu gampang saya buat. Nandar, anaknya siapa? Anaknya ini. Saya karang-karang aja membuat sebuah bagan seperti itu pakai aplikasi. Bisa sekali Nandar. Tetapi Nandar, saya ingin kamu membuktikan di mana ayatnya, Nandar. Di mana ayat Alkitabnya, gitu. Jadi tidak usah mutar-mutar, Nandar, gitu. Karena konteks di sini adalah konteks di mana Maria Magdalena bertobat saat ini. Bukan Maria Magdalena mutar-mutar ke sana lalu bilang ini. Dan pada saat itu bukan konteks seksi, ciuman seksi. Bukan, Nandar. Ini konteksnya di mana dia bertobat mencium kaki Yesus. Masa ciuman kaki harus seksi gitu, harus pakai kayak gini di kaki nih. Gitu. Gak mungkin, Nandar. Dan banyak orang pada saat itu, Nandar. Ingat baik-baik. Poin ketiga, Nandar. Kamu membahas soal lahufa. Memang lahufa itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesianya adalah menikah, Nandar. Memang diterjemahkan seperti itu. Tetapi apakah ada konteks? Ingat, garis bawahi, Nandar. Apakah ada konteks terkait lahufa itu, Nandar? Yang merujuk pada Yesus Kristus. Yang merujuk pada siapa? Yang merujuk pada Yesus Kristus. Kata lahufa itu yang merujuk. Buktikan di mana, saya kembali lagi kepada tekstual, Nandar. Konteks di Alkitab. Buktikan lahufa itu merujuk pada Yesus Kristus. Buktikan. Lahufa itu merujuk pada Yesus Kristus dan Maria Magdalena. Buktikan itu, Nandar. Tidak ada. Kamu tidak akan bisa membuktikan, Nandar. Karena di dalam konteks itu, tidak ada lahufa itu konteksnya untuk siapa? Untuk Yesus dan Maria Magdalena. Tidak ada. Kamu tidak bisa membuktikan ini, Jonathan, Nandar. Konteks lahufa itu bukan untuk Yesus Kristus, brother. Dan Maria Magdalena. Dan sampai mempunyai anak yang namanya Justus. Saya tekankan lagi, saya pun bisa buat bagan silsilah. Nandar, anaknya siapa? Anaknya Nandar, anaknya siapa? Bisa, Nandar. Tetapi enggak. Saya mau kembali pada poinnya di dalam Alkitab secara tekstual. Secara kontekstual. Yang membuktikan bahwa Yesus mempunyai anak yang namanya Justus. Di pasal berapa, kitab apa, ayat berapa, harus ada di situ, menuliskan di situ. Gak ada pernyataan-pernyataan di dalam Alkitab terkait lahufa. Tidak ada. Jadi teman-teman Kristen di bawah, saya ingatkan bahwa Jonathan Nandar ini tidak berani membuktikan di dalam Alkitab, teman-teman, bahwa Yesus punya anak yang namanya Justus di kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Jonathan Nandar tidak bisa membuktikan. Dan konteks di dalam di situ adalah konteks pertobatan, bukan konteks perkawinan. Mana ada orang yang mencium kaki dengan nafsu dunia yang sangat tinggi? Gak ada satu manusia, bahkan Jonathan Nandar pun mencium kaki dengan nafsu dunia tinggi. Gak ada, Nandar. Gak ada. Karena konteks di situ kalau kita lihat pertobatan Maria Magdalena, dan bahkan dia melukiskan dengan minyak narwastu pada saat itu. Itu, Nandar. Tolong jelaskan. Gak ada, Nandar, dalam Alkitab. Tanya apa, jawab apa. Dul. Silakan Bang Ardiansah, open mic ya. Dia ditanya apa, jawab apa. Ya. Sebelum dilanjut, saya ingin menggarisbawahi bahwasanya pertanyaan dari Bang Nandar 2 ini belum dijawab oleh Bang Roti Kehidupan. Ini sudah, yang atas sudah 5 sesi belum dijawab, yang bawah ini 2 sesi belum dijawab. Kemudian saya akan mengingatkan kepada Bang Nandar juga akan menjawab pertanyaan dari Bang Roti Kehidupan. Buktikan Yesus punya anak Justus. Kemudian yang kedua, buktikan Yesus menikah di Alkitab. Silakan Bang Nandar. Ayatnya, saya minta ayat Alkitabnya, bukan dari buku-buku lain atau aplikasi lain. Saya minta ayat Alkitabnya. Ya, silakan.
Oke, ya berapa 4 menit? 4 menit aja, Bang. 4 menit, enggak apa 4 4 menit menit. aja. 4 menit. Iya, 4 menit 4 aja. menit ya. Iya, baik. Setuju ya Bang Roti ya? Oke. Kita lihat teman-teman di sini ya. Jewish Center Surabaya. Apakah rabi perlu menikah? Kita lihat Yesus kan adalah rabi ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Kita lihat Ibrani 3 ayat ke-1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ternyata syarat dari menjadi imam besar adalah kawin. Nah, saya tadi tanya, roti kehidupan, di mana kisah Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun? Ini menjawab dari persoalanmu. Menjawabnya gimana, Bang? Teman-teman pernah berpikir tidak? Kenapa usia Yesus dari 12 tahun sampai 30 tahun dihilangkan oleh para pencatat Alkitab? Kenapa dihilangkan? Nah, ini jawabannya. Dia kan minta, Nandar, terima kasih Marwan. Dia mengatakan, Nandar, ditunjukkan ayatnya Yesus menikah. Bagaimana saya bisa menunjukkan ayat Alkitab tentang Yesus menikah secara eksplisit? Orang kisahnya dihilangkan dalam Alkitab dari usia 12 sampai 30 tahun. Kita buka ayatnya ini. Perhatikan ayatnya ya. Yohanes 21 ayat ke-24. Ayat ke-25, mohon maaf, masih banyak hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat semua memuat kitab yang harus ditulis. Jadi ada kisah-kisah yang sengaja ditutupi oleh para penulis Alkitab, terutama usia produktif dari usia 12 sampai 30 tahun. Jadi kalau Anda meminta ayat yang secara eksplisit Yesus menikah, bagaimana ada orang kisahnya dari usia 12 sampai 30 tahun tidak ditulis, tidak ditutupi? Kenapa tidak ditulis? Karena dia kawin, teman-teman. Di mana itu tertulis? Saya tertulis nih. Coba perhatikan. Ini di dalam, kenapa kamu tertawa? Coba perhatikan. Di dalam Pirkei Avot, Perek Hames, Mispar Esrim Ve'ehat. Hu Hayah Omer, dia mengatakan, siapa yang mengatakan? Yehuda ben Tema, rabi yang otoritatif. Ben Hames Sanim Lamikra, pada saat usia Yesus 5 tahun dia belajar Iqra. Ben Esreh Lamisnah, pada usia 10 tahun dia belajar Misnah. Ben Salos Esreh Lamispot, pada usia 13 tahun dia menerima hukum atau akil balik atau mukalab. Ben Hames Esreh La Talmud, pada usia 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Semone Esreh Lahupah, apa itu Lahupah? Tadi sudah saya jelaskan, bahkan si roti kehidupan tadi mengkonfirmasi bahwa Lahupah itu pengantin. Bisa teman-teman cari di pencarian gambar Yahudi, apa itu Lahupah? Lahupah adalah kawin. Nah, Anda meminta sebuah data kepada saya, ayat yang eksplisit. Ayat yang eksplisit Yesus punya anak Yustus, Kolose 4 ayat ke-11. Di mana Yesus menikah dengan Maria Magdalena? Ada di dalam Bible genealogi. Maria Magdalena menikah dengan Yesus, punya 3 anak, Joseph, Justus, dan Tamar. Justus, Kolose 4 ayat 11. Dasarnya Bible genealogi. Loh, kok Anda masih menyangkal? Sekarang tidak ada satu pertanyaan pun dari saya yang Anda sanggup menjawab. Sedangkan pertanyaan Anda semua saya jawab dengan jelas loh. Sekarang kembali ke pertanyaan saya, di mana usia Yesus 12 sampai 30 tahun di dalam Alkitab? Di mana kisahnya? Jawab jujur. Saya riset, saya akan mengingatkan lagi bahwasanya yang nomor 1 dan 2 tadi sudah dijawab Bang Nandar. Terlepas benar dan salahnya saya tidak akan mengkomentari karena bukan urusan saya, bukan tugas saya. Tugas saya hanya menyampaikan saja, oke? Jadi saya akan menyampaikan dulu. Saya minta tolong Bang Roti, poin nomor 1 atau nomor 2 ini juga dijawab. Terlepas ini nyambung atau tidaknya nanti, itu bukan urusan saya.
Saya hanya menyampaikan saja ya. Nyambung atau tidaknya menurut Bang Roti nanti itu bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan saja. Pertanyaan yang pertama adalah di dalam hukum Yahudi yang 613 itu, hukum yang mana yang membolehkan seorang wanita menciumi seorang rabi Yahudi? Ini sudah 6 putaran belum dijawab. Kemudian pertanyaan kedua, di mana diceritakan usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun di Alkitab? Ini sudah 3 putaran ini belum dijawab. Silakan dijawab Bang Roti Kehidupan. Lanjut. Oke, Nandar. Saya pikir gini, Nandar ya. Kamu ini sangat-sangat aneh, Nandar. Saya hanya 2 pertanyaan saja, dan itu sebenarnya bukan pertanyaan saya, Nandar. 2 pertanyaan saya. Itu sebuah pernyataan yang Nandar bawakan sendiri. Lalu saya ingin Nandar mempertanggungjawabkan pernyataan Nandar bahwa Yesus itu kawin. Bukan pernyataan dari saya, tapi pernyataan dari abangku Nandar ini yang mengatakan Yesus kawin. Bahwa Yesus itu punya anak yang namanya Yustus. Dimulai dari tadi pembawaannya dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-8, bukan konteksnya pernikahan, Nandar tidak bisa jawab. Lalu bicara soal lahufa, apakah, saya tekankan ulang-ulang lagi Nandar, ini pertanyaan sekaligus pernyataan. Apakah lahufa di situ konteksnya merujuk pada Yesus Kristus? Saya ulangi lagi, apakah lahufa pada saat itu merujuk pada Yesus Kristus? Kau cari sampai keliling dunia pun jawabannya tidak ada, bukan merujuk pada Yesus Kristus. Kau bongkar-bangkir Alkitab pun bukan merujuk pada Yesus Kristus. Lalu saudara Nandar dia mulai Open cam. Iya, saya tahu, saya mau balik kamera Nandar. Nah, saudara Nandar mulai mengutip di mana? Lucu. Kolose 4 ayat yang keberapa? Ayat yang ke-11 dia berkata, dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Yesus yang namanya Yustus, dia nggak tahu bahwa Yesus ini berbeda dari Yustus. Dia pokoknya sama-sama kan. Makanya Nandar, kau harus bisa bedakan Isa dengan Yesus, sehingga kau tidak mau sama-samakan ini Yesus ini. Mana ada? Terus kedua, mana ada di sini sebuah pernyataan dalam Alkitab dalam Kolose yang mengatakan Yesus mempunyai anak yang namanya Yustus? Nggak ada Nandar. Tetapi di sini apa? Dari Yustus penekanannya, ada penekanan keterangan yang dinamai siapa? Yustus. Yesus di sini bukan namanya Yustus. Nanti itu pemain sepak bola yang namanya Yesus itu juga nanti kau bilang itu Yesus. Iya kan Nandar? Begitu kan Nandar? Pemain sepak bola juga nanti kau kasih nama itu bahwa itu adalah Yesus Kristus. Ayat 11 ini tidak ada pernyataan Nandar bahwa Yesus itu punya anak yang namanya Yustus, tapi di dalam Kolose yang kau bawakan tadi, makanya saya bilang terlalu banyak framing Nandar ini. Kolose yang dia bawakan tadi, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-11. Jadi Nandar ini pikir bahwa Yesus itu punya anak namanya Yustus, tetapi di ayat 11 ini pernyataannya bukan Yesus punya anak namanya Yustus, tapi Yesus yang dinamai Yustus. Dan Yesus di sini berbeda dari Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Nandar. Mohon izin, saya potong dulu sebentar ya. Mohon izin. Saya berhentikan dulu, mohon izin. Terlepas itu jawaban Bang Nandar benar atau salah, nanti silakan dikonfirmasi ke Bang Nandar. Saya hanya ingin mengingatkan supaya diskusinya bisa berjalan dengan lancar ya teman-teman. Tugas saya adalah moderator. Saya hanya mengingatkan, tolong ini dijawab pertanyaan dari Bang Nandar. Di dalam hukum Yahudi yang 613 itu, hukum yang mana yang membolehkan seorang wanita menciumi seorang rabi Yahudi? Ini sudah 7 kali ini saya ulangi. Yang ini di mana diceritakan usia Yesus sampai dengan 30 tahun di Alkitab? Ini sudah 4 kali ini saya ulangi. Jadi silakan dijawab biar diskusinya bisa berjalan lancar ya Bang Roti ya. Bang Roti. Urusan nanti jawabannya benar atau salah itu bukan urusan saya. Jadi itu urusan Bang Roti sama Bang Nandar, gitu ya. Oke, silakan dilanjut. Saya akan melanjutkan waktunya. Kenetralannya terima kasih. Siap. Saya suka. Nah, ya. Jadi gini Nandar, saya tidak akan pernah mau kau menggiring saya Nandar. Tetapi Nandar, dengar baik-baik. Saya mau kau mempertanggungjawabkan omongan kamu di dalam Kolose pasal
4 ayat yang ke-11. Kamu mempertanggungjawabkan omongan kamu di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-38. Konteks di dalam Lukas pasal 7 ayat 38 itu bukan konteks pernikahan. Kalau saya menjawab pernyataan itu, berarti kamu akan menggiring saya kepada lahufa, Nandar. Saya tahu kamu ular tua, Nandar. Dan gini, Nandar, kamu membawa kitab kami di dalam Kolose bahwa Yesus punya anak gitu ya. 4 ayat 11. Tidak ada 4 ayat 11 yang mengatakan bahwa Yesus punya anak, kecuali dia tulis di sini, Nandar. Baca literasinya baik-baik secara letterlek, Nandar. Kecuali dia menulis segini, dan Yesus punya anak yang namanya Justus. Itu boleh, tetapi ini apa? Yesus yang dinamai Justus. Dan ini bukan Yesus juru selamat. Ada nama habis ya, lain lagi. mohon izin. Waktunya habis ya. Mohon izin. Ya. Oke, sebentar sebelum Bang Nandar menjawab, saya akan ulangi lagi pertanyaan dari bukan ulangi sih, saya akan hanya membacakan. Terlepas ini pertanyaan sudah dijawab atau belum, tugas saya hanya menyampaikan. Ya, jadi buktikan Yesus punya anak Justus. Tadi Bang Nandar sudah menjawab, urusan benar atau salah bukan urusan saya. Oke. Kemudian buktikan Yesus menikah di Alkitab. Ini pertanyaan dari Bang Roti sudah dijawab juga oleh Bang Nandar, tapi urusan benar dan urusan salah itu bukan urusan saya. Saya di sini hanya menengahi saja. Oke. Dan kemudian silahkan dilanjutkan waktunya oleh Bang Nandar, silakan. Oke, 4 menit ya, sebentar. Ini teman-teman, ini adalah data yang tidak bisa dibantah, The Jesus Family Tomb ya. Ini penemuan arkeologi anak-anaknya Yesus. Ini anak-anaknya Yesus nih, ada Tamar, ada Yudas ya, ada Justus, ada Joseph. Silakan teman-teman buka dan cari sendiri. Saya ada buku ini cuma di kosan. Andaikan ada di sini tentu saya bukakan ya, bagaimana penemuan arkeologi yang tidak bisa dibantah bahwa Justus adalah anak Yesus. Data mengenai Yesus menikah dengan Maria Magdalena itu dari Alkitab itu sendiri. Maria Magdalena menikah dengan Yesus Kristus, punya 3 anak, Joseph, son of Christus, Justus. Nah, Justus ini di dalam Kolose 4 ayat 11. Kemudian Tamar. Nah, ini bukan data dari saya, teman-teman. Ini data dari mana? Dari Alkitab. Apa namanya? Garner Lawrence 1996, Bloodline of the Holy Grail, biblegenealogy.com. Ini jawaban sudah saya jawab ya, pertanyaan. Nah, kemudian yang pertanyaan pertama, di dalam hukum Yahudi, seorang perempuan tidak boleh mencium, menyentuh seorang laki-laki. Please do not touch me, I do not have a marriage contract from you. Kecuali ada kontrak pernikahan. Makanya Lukas 7 ayat ke-38, kenapa Maria Magdalena menciumi Yesus? Karena dia sudah terikat dengan akad pernikahan. Karena di dalam Me'agli Hayim, and until the day of his death, the man did not touch the woman. Sampai meninggalnya seorang laki-laki gak boleh disentuh dan menyentuh seorang perempuan kecuali ada kontrak pernikahan. Saya tanya di mana dibolehkannya hukum Yahudi membolehkan seorang perempuan menyentuh seorang laki-laki Yahudi? Anda tidak menjawab. Lalu kemudian kenapa saya bertanya di mana usia Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena di dalam Pirkei Avot Perek Hames Mispar Esrim Ve'ehat, di sini dijelaskan bahwa Yesus kawin dengan kata-kata apa? Kata-kata lahufah. Nah, ini data dari kekristenan sendiri. Apa itu lahupah? Lahupah adalah prosesi perkawinan. Makanya usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun tidak dicatat Alkitab, karena di usia 18 tahun dia kawin. Nah, ini datanya bukan dari Islam, teman-teman. Ini data tentang Yesus dari ahli pakar Ibrani dari Kristen, namanya Ibu Rita Wahyu. Nih, datanya dari Kristen itu sendiri. Kenapa kamu terguncang? Jangan ketawa-ketawa kamu. Udah berapa puluh kali saya tanya, kamu tidak bisa menjawab, malah ketawa-ketawa kamu. Coba perhatikan ini. The lost years of Jesus. Ya, di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Hilangnya
usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun bukan hal yang kebetulan, tetapi mereka sengaja tutupi. Kenapa ditutupi? Karena Yesus kawin di usia 18 tahun. Ini datanya, teman. Nih, saya ulangi nih. Ya, Hayah Omer ben Hameshanim lamikra ben Nesher lamisna ben Shalos Eshreh lamispot ben Hamesh Eshreh la Talmud ben Semone Esreh lahupa. Pada usia 18 tahun ada perkawinan. Makanya kenapa di dalam Lukas 7 ayat ke-38 ketika Yesus diciumi oleh Maria Magdalena, tidak ada orang Yahudi yang kemudian mencerca Yesus, karena ketika Maria Magdalena menciumi Yesus, itu suaminya sendiri. Jadi kenapa orang Yahudi tidak ada yang protes? Orang dia istrinya. Sekarang jawab pertanyaan saya. Oke. Habis waktunya Bang Nandar, saya akan reset. Sebelum seperti biasa teman-teman, kamu terguncang. Lihat mukamu, lihat Roti, mukamu tuh. Oke, lihat mukamu panik gitu. Seperti aku biasa. Biasa aja bercanda. Ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Seperti biasa, tugas moderator hanya menengahi. Saya tidak akan mengoreksi jawaban itu benar atau salah. Oke, saya sebutkan lagi yang ke-8 kalinya pertanyaan dari Bang Nandar. Ya, yang ke-8, di dalam hukum Yahudi 613 itu, hukum yang mana yang membolehkan seorang wanita menciumi seorang rabi Yahudi? Pertanyaan kedua, di mana diceritakan usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun di Bible ya? Di Bible. Jadi mohon izin teman-teman di bawah juga jangan report dan juga tap-tap layar ya. Tap-tap layar teman-teman, jangan sampai report-report. Baik itu mereport Bang Nandar ataupun mereport Bang Roti Kehidupan, jangan sampai ke situ. Ya, kita di sini diskusi santai, tetapi agar diskusinya berjalan dengan lancar dan bersifat progresif, mohon izin untuk dijawab pertanyaan ini. Terlepas dari pertanyaan ini menggiring kemana-mana, itu bukan urusan saya, karena tugas saya hanya ingin menyebutkan saja. Saya tidak akan mengkoreksi jawaban siapapun juga, baik itu Bang Nandar maupun Bang Roti Kehidupan. Saya diminta untuk menengahi, maka saya akan menengahi secara adil. Begitu ya teman-teman di bawah, dan Bang Nandar dan Bang Roti ya. Oke, bisa dilanjutkan Bang Roti Kehidupan. Waktunya 4 menit diberikan untuk Anda. Silahkan dimulai Bang Roti Kehidupan. Lanjut, monitor standby. Nandarku yang tersayang, Nandarku yang tersayang. Gini Nandar, saya senyum-senyum teman-teman. Saya senyum-senyum ini bukan karena saya terguncang, tapi memang pembawaan saya itu seperti itu teman-teman. Saya itu biasanya senyum-senyum, tetapi jangan teman-teman jangan marah di bawah, jangan tersinggung. Kami orang timur nadanya memang tinggi teman ya, tidak ada yang lain-lain. Memang seperti itu, tapi tidak marah. Gini brother, saya ingin kamu membuktikan itu karena ini sebuah pernyataan yang kamu berikan brother. Ini sebuah pernyataan yang sudah kamu ucapkan sendiri brother, bahwa Yesus itu menikah. Kamu yang mengucapkan sendiri ya pernyataan ini bahwa Yesus menikah dan punya anak yang namanya Justus. Saya mau pernyataan yang kamu itu juga, Saudara Nandar, dibekali dengan dalil-dalil yang ada di dalam Alkitab. Nandarku sayang. Bukan dibekali dengan dalil-dalil yang keluar daripada Alkitab, brother. Karena Alkitab itu tidak perlu yang namanya hadis, brother. Tidak perlu. Alkitab yang menjelaskan dirinya sendiri, brother. Gini brother, saya buka ya. Jangan kabur, jangan nangis sambil tutup ini. Gak biasa saya kabur-kabur. Emang Jangan saya nangis. yang lain-lain. Gini Nandar. Nah, buka dong. Nah, gitu. Nah, ini Matius pasal 1. Kalau bicara soal Matius pasal 1, ini berisikan tentang silsilah. Bahkan kalau kita mau lihat, ada dari Adam sampai kepada Daud dan Abraham, ada silsilahnya di sini. Ini salah satu contoh. Jelas di sini. Tetapi Nandar, saya ingin kamu jelaskan bahwa Yesus itu menikah dan tulis di kitab mana, pasal berapa, ayat berapa. Yang kamu tadi bawakan tadi di dalam Kolose pasal 4 ayat 11 itu bukan sebuah jawaban, brother.
Itu bukan sebuah jawaban. Kamu gak usah mutar-mutar. Saya yang mau supaya saya puas, Nandar. Saya mau kamu itu menjawab bahwa Yesus itu punya anak yang namanya Justus dan ada nilai-nilai perkawinan di dalam Alkitab yang menjelaskan lahuva, saya garis bawahi lagi, lahuva itu konteksnya untuk Yesus Kristus, bukan konteks untuk yang lain-lain, sehingga kamu harus membawakan buku-buku yang lain, Jonathan Nandar. Alkitab tidak perlu membawa buku-buku lain. Saya tegaskan lagi sekali lagi, Jonathan Nandar yang tersayang. Saya mau kau buktikan di dalam Alkitab, itu aja. Karena ini pernyataan yang kamu bawa, Jonathan Nandar, bahwa Yesus itu menikah dan punya anak yang namanya Justus. Saya mau cuma itu, kamu buktikan di dalam Alkitab. Gak usah kamu mutar-mutar. Dari Kejadian sampai Wahyu kamu bisa buka, Nandar. Kebalik. Oke. Kamu bisa buka dari Kejadian sampai Wahyu, kamu cari itu. Ini Bahwa jawabannya Yesus mana itu ini? menikah. Jawabannya Tidak mana ada, kamu karena memang ditanya? tidak ada. Kasih aja 1 menit itu untuk Nandar. Saya mau ada jawaban di Alkitab lah, Nandar. Saya nggak mau. Secara yang Oke, mohon izin saya stop dulu. Mohon izin saya stop dulu ya. Sebentar, saya stop dulu, mohon izin. Terlepas dari jawaban itu benar atau salah, bukan urusan saya. Sekali lagi, saya hanya mengingatkan pertanyaan dari Bang Nandar. Di dalam hukum Yahudi 613 itu, hukum yang mana yang membolehkan seorang wanita mencumi seorang rabi Yahudi? Ini sudah saya tanyakan 9 kali. Kemudian pertanyaan kedua, di mana diceritakan usia Yesus dari Sebentar. Dari 12 sampai 30 tahun di Alkitab. Ini sudah saya tanyakan 5 kali. Jadi silakan dijawab dulu 1 menit terakhir, Bang Roti Kehidupan. Urusan benar atau tidak jawaban Anda, bukan urusan moderator. Ya. Moderator, sebentar. Roti. Saya interupsi sebentar. Saya interupsi sebentar ya. Saya kasih kamu waktu, dengarkan. Saya kasih kamu waktu 15 menit. Ingat, 15 menit, tapi jawab pertanyaan saya. Kenapa Yesus kisahnya dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun? Tadi kamu mengatakan bahwa Alkitab tidak seperti Al-Quran yang butuh hadis. Alkitab sudah menjawab semua permasalahan kehidupan. Sekarang, sebentar, jangan dipotong. Saya kasih waktu 15 menit. Sekarang saya tanya, daripada muter-muter nggak jelas, saya kasih Anda waktu 15 menit tanpa saya interupsi. Ingat, sekarang saya tanya, di hukum Yahudi yang mana di dalam mispot yang berjumlah ses, meot, salos, esreh, di dalam 613 mispot di mana dibolehkan di dalam hukum Yahudi seorang wanita menciumi seorang laki-laki meskipun dia kakinya. Lalu yang kedua, dengarkan saya, Anda tadi sudah gamblang menyampaikan kepada kami bahwa Alkitab tidak seperti Quran. Alkitab secara komprehensif menjawab semua aspek kehidupan. Saya tanya, di mana usia 12 tahun sampai 30 tahun kisah Yesus tertulis di dalam Alkitab? Saya kasih 15 menit, Bang Andri. Tetapi kalau dia melenceng kemana-mana, diinterupsi. Jangan diinterupsi kalau dia menjawab pertanyaan saya. Sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Di mana kisah Yesus 12 sampai 30 tahun tercatat di dalam Alkitab? Jangan menangis, jawab. Saya kasih waktu 15 menit. Silakan Anda buka data. Baik. Siap. Baik, kasih aja 15 saya menit. ulangi lagi pertanyaan. Saya ulangi lagi pertanyaan. Udah Bang Ardiansa gini, ketika Bang Ardiansa mengulangi pertanyaannya Bang Nandar, Bang Ardiansa juga harus mengulangi pertanyaan saya kepada Bang Nandar. Siap. Biar Pasti. brother. Setiap kali Bang Nandar mau, bukankah setiap kali Bang Nandar mau bernarasi saya selalu membawakan ini, benar nggak teman-teman? Benar. Ya. Benar nggak? Ya benar. Iya, karena apa? Karena saya catat gitu loh. Karena saya catat yang ada gitu dalam loh. Alkitab, bukan buku-buku lain. Oke, sekarang kita tanya. Sebentar, saya tengahi. Urusan jawaban ini benar atau tidak, baik itu di Alkitab ataupun nggak ada di Alkitab, itu bukan urusan saya. Tetapi itu urusan Bang Roti dengan Bang Nandar. Yang penting dijawab dulu. Jadi saya tidak mengkoreksi jawaban dari Bang Nandar. Saya juga tidak mengkoreksi jawaban dari Bang Roti Kehidupan gitu. Karena tugas moderator itu bukan untuk mengkoreksi jawaban.
Betul. Gitu loh. Ya adil kan? Adil kan? Adil. Sekarang Pak dosen Adil, ya? kasih dia waktu 15 menit, kasih dia waktu 15 menit, saya yang minta. Sekarang jawab pertanyaan saya, di mana kisah Yesus 12 sampai 30 tahun tercatat dalam Alkitab sebagaimana pernyataan saudara bahwa Alkitab menjawab segala aspek kehidupan. Anda saya kasih waktu 15 menit, tapi tolong jawab semua pertanyaan saya dalam 15 menit ini. Nandar, lihat itu konteks di atas kau sendiri yang tulis itu. Bukan Loh, konteks kan yang saya lain-lain, nanya. Udah, Yesus kawin, makanya kenapa? Konteks Iya. tema kita di atas itu apa, Yesus Nandar? kawin, makanya Coba baca, kenapa? Nandar. Woi, Roti, kenapa? stop dulu, stop. Silakan. Sabar, Itu sabar, konteks sabar, Yesus sabar, kawin sabar, atau sabar, 12 sampai 30. sabar ya, Bang Roti, Bang Nandar, sabar ya. Ini masih ada waktu untuk Bang Roti, ya kan? Sesuai dengan kesepakatan kita tadi di awal, 4 menit dihabiskan dulu. Setelah itu untuk kesepakatan penambahan waktu atau seperti apapun, ya ini ya, saya tunjukkan dulu ya. Ya ini waktunya tinggal 1 menit 15 menit. 04. Enggak, tambah Urusan 15 nanti menit. ada penambahan. 15 Ya, menit. urusan nanti ada 15 menit. penambahan nanti. Gimana Bang Roti, setuju 15 menit Bang Roti? 15 menit, silakan 15 menit, tapi jawab pertanyaan saya. Enggak, kamu cari datanya 15 menit saya kasih waktu. Enggak, ya udah 15 menit waktunya. Ya udah, waktunya 15 menit. Tambah-tambah gak mau kurang-kurang. Ya udah dijawab, dari tadi saya nanya Oke, apa, siap, dijawabnya siap. kemana? Siap. Oke, baik. Jadi waktu yang sisa 1 menit 04 itu tadi, tolong Bang Roti Kehidupan biar apa namanya, untuk progres daripada diskusi kita ini, silakan dijawab. Ini sudah 11 kali, 10 kali saya ulangi ya. Jadi di dalam hukum Yahudi 613 itu hukum yang mana yang membolehkan seorang wanita menciumi seorang rabi Yahudi? Kemudian pertanyaan kedua, di mana diceritakan usia Yesus dari 12 sampai 13 tahun di Alkitab? Ketika Bang Nandar nanti bernarasi, saya pasti akan membacakan ini. Ini adalah pertanyaan daripada Bang Roti Kehidupan. Terlepas dari jawabannya benar atau salah bukan urusan moderator. Moderator hanya mengingatkan saja. Terlebih dari itu bukan urusan saya. Begitu ya? Setuju ya keduanya? Baik. Kedua belah pihak setuju ya? Baik. Adil ya? Adil ya? Adil. Oke, jawab Oke. ya, tapi pertanyaan saya jangan kamu malah lari kemana-mana. Kasih waktu dia. Waktu 1 menit 04 second saya berikan kepada Bang Roti Kehidupan. Silakan dijawab sesuai dengan pertanyaan dari Bang Nandar. Silakan. Untuk Anda. Bang Nandar di mute. Oke. Gini Nandar, bagaimana saya mau menjawabnya Nandar? Sementara jawaban saya aja kamu nggak jawab Nandar. Kamu nggak jawab pertanyaan saya. Dan sebenarnya itu bukan pertanyaan saya. Itu pernyataan Nandar sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu menikah dan punya anak. Tetapi saya membalik-balikan lagi Nandar. Kamu bisa buktikan nggak? Di Alkitab menuliskan pasal berapa, kitab apa, ayat berapa bahwa Yesus itu punya anak? Saya nggak mau muter-muter. Dan Nandar tidak bisa membuktikan. Jadi teman-teman Kristen di bawah, tidak usah takut teman-teman. Hoax yang sudah diberikan oleh Nandar ini, itu tidak ada tertulis di dalam Alkitab, brother semua di bawah ya, Kristen ya. Gak ada tertulis. Nandar harus akui itu Nandar. Bahwa di dalam Alkitab, Yesus tidak ada pernyataan dia punya anak yang namanya Yesus. Dan itu konteks di dalam Lukas pun, Nandar harus akui bahwa itu tidak ada konteks bahwa itu soal perkawinan antara Yesus dan Maria Magdalena. Tapi konteks pertobatan. Nandar harus akui, merenungkan Nandar. Oke, Sadarkan waktunya Anda. habis. Waktunya habis. Sebelum dimulai saya akan mengingatkan Bang Nandar juga ya, bahwasanya pertanyaan daripada Bang Roti Kehidupan, pertama, buktikan Yesus punya anak Justus. Kedua, buktikan Yesus menikah di Alkitab. Terlepas pertanyaan ini sudah dijawab ataupun belum dijawab oleh Bang Nandar, tugas saya hanya membacakan dan mengingatkan, sama seperti yang saya lakukan kepada Bang Roti Kehidupan gitu ya. Kecuali dari kedua belah pihak mencabut pertanyaan ini. Katakanlah Bang Roti Kehidupan, Bang Ardi tolong dihapus pertanyaan nomor 1, maka saya akan cabut pertanyaan nomor 1. Begitu. Tetapi ketika tidak ada pernyataan seperti itu, saya tidak akan menghapus pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Setuju ya? Adil ya? Oke. Jadi saya akan mengulangi pertanyaan dari Bang Roti Kehidupan, terlepas nanti dijawab
sudah dijawab atau belum dijawab oleh Bang Nandar itu urusan Bang Roti, urusan Bang Nandar, dan urusan teman-teman di bawah yang bisa menilai. Tugas saya hanya membacakan pertanyaannya. Buktikan Yesus punya anak Justus. Yang kedua, buktikan Yesus menikah di Alkitab. Silakan Bang Nandar ditanggapi. Tapi ya, sebetulnya kenapa pertanyaan saya nggak dijawab? Gini loh, Roti, perhatikan ini Roti ya. Nih, Yohanes 21 ayat ke-25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, salah satu bagian teman-teman, ingat ya. Jadi kalau Anda mengatakan gospel tidak perlu lagi hadis, ya salah. Karena tidak semua perilaku Yesus dicatat dalam Alkitab. Salah satunya adalah tentang perkawinan Yesus. Jadi kalau Anda menuntut saya, di mana ayat tertulis sangat jelas Yesus kawin, saya jawab tidak ada. Kenapa tidak ada? Dihilangkan. Dasarnya di mana dihilangkan? Usia 12 sampai 30 tahun, kisahnya ditutupi. Padahal itu adalah kisah produktif. Bayangkan, Yesus hidup selama 33 tahun di dunia. Usia produktif dari 12 sampai 30 tahun tidak dicatat. Alkitab hanya mencatat Yesus dari usia 33 sampai 30 sampai 33 tahun, hanya 3 tahun loh. Presiden saja ada 10 tahun. Yesus 3 tahun berdakwah. Dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun karena Yesus kawin. Tadi sudah saya jelaskan ayatnya, masih ngeyel. Nah, makanya disadari atau tidak, teman-teman ya, disadari atau tidak, ini kan datanya Yesus kawin. Ya, ini dari Kristen itu sendiri. Di dalam apa? Di dalam Pirkei Avot Perek Hames Mispar Esrim. Dan data ini bukan karangan orang Islam, teman-teman. Kita lihat nih, Ibu Rita Wahyu, The Lost Year of Jesus, di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Sampai 11 kali diulangi, Anda tidak mau menjawab. Kenapa? Karena Yesus kawin. Nah, tadi saya bertanya, kenapa Yesus diciumi oleh orang Yahudi? Kenapa Yesus diciumi oleh Maria Magdalena? Karena Yesus adalah suaminya di dalam data Bible genealogi. Tuh, semua pertanyaan Anda sudah saya jawab di dalam Bible genealogi. Kemudian di dalam Me'agli Hayim, seorang perempuan tidak boleh menyentuh seorang laki-laki kecuali ada kontrak pernikahan, ada akad nikah. Nah, saya tanya dari tadi, di dalam hukum Yahudi yang mana seorang wanita Yahudi dibolehkan memegang, menyentuh, mencium seorang Yesus yang merupakan rabi Yahudi? Anda tidak menjawab itu loh. Anda tidak menjawab. Apakah Anda tidak malu? Makanya lihat raut wajah saya dengan raut wajah Anda. Wajah Anda adalah raut wajah yang terguncang, yang panik, yang tidak sanggup menjawab. Diakui atau tidak, jujur terhadap diri sendiri atau tidak, Anda tutupi kepanikan Anda dengan tersenyum, bersanda. Orang akan melihat bahwa Yesus memang kawin. Yesus beranak pinak. Data arkeologinya ada di dalam apa? Data arkeologinya itu di ini mana tadi nih? Pamilitum. Ya, mana Pamilitum ini? Nah, ini bukunya. Silakan Anda miliki bukunya. Yesus Pamilitum. Anda berulang kali saya tanya nggak pernah jawab. Coba kasih dia waktu 15 menit jawab pertanyaan saya. Baik. Sebentar, saya mohon izin sponsor dulu Bang Nandar ya. Silakan, boleh. Mumpung yang nonton banyak ini. Iya, open cam. Lihatkan wajahnya. Siap. Lihat si Roti. Siap, kasihan sekali si Roti itu wajahnya. Santai bro, santai. Gak usah panik. Oke, terima kasih. Biar diskusinya nggak berjalan dengan tegang, teman-teman, Bang Roti dan Bang Nandar dipersilakan untuk minum kopi yang sudah saya sediakan. Nah ini kan. Ya, teman-teman. Jadi mana nih kopinya? seperti itu.
Santai, Habis nih santai kopinya dulu teman-teman ya. Santai, kita relax, diskusi ini relax. Bang Roti juga relax, Bang Nandar juga relax. Santai dulu. Saya mau sponsor dulu kurang lebih 1 menit ya. Jadi gini teman-teman, 4.300 yang menonton. Silakan bergabung dengan API, Apologet Islam Indonesia, ya kan? Apologet Islam Indonesia, sekali lagi, Apologet Islam Indonesia. Silakan bergabung dengan cara, 1, follow akun saya. Nah ini akun saya, di follow dulu. Setelah di follow, kemudian diklik link yang ada di bio saya. Itu ada linknya, kemudian silakan diisi. API adalah Apologet Islam Indonesia. Kita bersama-sama berjuang, umat Islam berjuang untuk membela agama kita dari pemurtadan massal salah satunya, dan juga untuk mengcover, menstrike, mengcounter syubhat-syubhat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Saya sebutnya seperti itu aja. Jadi silakan bergabung dengan API Apologet Islam Indonesia dengan cara follow akun saya. 1, follow akun saya. Yang kedua, silahkan klik link yang ada di bio saya dan silahkan mendaftar, diikuti. Atau kalau mau langsung di Chrome bisa www.apologetislamindonesia.org. Itu sambung semuanya. Nanti silahkan diisi di situ. Pendaftaran gratis, dan setelah mendaftar, sabar ditunggu dulu, nanti akan ada konfirmasi di email yang Anda tersertakan di email. Kemudian Anda akan diundang di link Telegram. Anda akan diundang di link Telegram. Kita semuanya akan dikumpulkan di situ. Kita berjuang sama-sama bersatu untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman. Jangan lupa di-follow akun saya, kemudian diklik link yang ada di bio saya. Silahkan mendaftar gratis, tidak dipungut biaya sepersen pun. Begitu ya teman-teman. Oke. Sponsor sudah selesai. Kemudian kita TikTok ya, aja. gimana? Mau dia. TikTok atau mau gimana, Bang Roti Kehidupan? TikTok mau tetap TikTok ada moderator. Nggak apa-apa. TikTok tetap ada moderator. Punya gerak-gerik. Loh, Kalau TikTok saya udah tahu Nandar punya gerak-gerik. Saya nggak mau. Ya udah. Oh, nggak mau. Oke, Bang Roti nggak mau. Andriansa, kasih dia waktu 15 menit untuk menjawab semua pertanyaan saya. Masa dari 2 jawaban ini nggak ada satupun yang dijawab? Baik, Tapi baik, siap. 37 menit, brother, bukan 2 jam. Oh, 15 menit. Silakan buat Anda, saya diam. Nih, oke, saya ulangi ya. Saya ulangi. Bang Ardiansah, mohon dengarkan, dan tentu sudah dicatat teman-teman yang 3.500 orang. Perhatikan, saya bertanya dengan sebuah pertanyaan yang tadi tentunya teman-teman sudah mendengar. Di dalam Lukas 7 ayat ke-38 ada seorang wanita cantik, solehah, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solehah. Yesus punya istri yang solehah, namanya Maria Magdalena. Makanya di dalam Yohanes 20 ayat ke-11 sampai 17, Maria Magdalena adalah orang yang pertama yang menjenguk kubur Yesus. Coba Anda buka Lukas 7 ayat ke-38, Maria Magdalena yang cantik dan bohai itu menciumi Yesus. Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik, jawab ya. Di mana di dalam hukum Yahudi yang berjumlah ses meot salos esreh, 613 hukum Yahudi yang membolehkan seorang wanita Yahudi menciumi laki-laki Yahudi, apalagi Yesus adalah rabi, di mana yang membolehkan. Sedangkan larangannya me'agli hayim, ada yang tadi sudah saya tunjukkan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Anda tadi mengatakan Alkitab tidak seperti Quran yang butuh hadis. Alkitab berbicara secara komprehensif. Pertanyaan saya, di mana Alkitab menulis kisah Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun? 2 pertanyaan ini saya kasih Anda 15 menit untuk menjawab. Tapi jangan lari kemana-mana. Ya, Bang Ardiansah, tekankan sama yang bersangkutan ini. Baik. 2 pertanyaan saya yang tadi berulang kali diulangi, tapi tanpa sedikit pun Anda menyentuh
pertanyaan saya. Silakan. Baik, saya akan menengahi di sini. Saya akan menengahi baik antara diskusi Bang Nanda dan Bang Roti agar diskusinya bisa bersifat progres, ya, konstruktif, ya. Maka tolong dihargai dari masing-masing pertanyaan dari beberapa pihak, Bang Roti maupun Bang Nandar. Tolong dihargai, silakan dijawab. Terlepas dari jawaban berdua ini, benar ataupun salah itu bukan urusan saya. Bukan urusan Ardiansa, saya nggak akan ikut-ikut. Saya hanya bertugas untuk menengahi dan juga mengingatkan bahwasanya ini pertanyaannya Bang Nandar, ini pertanyaannya Bang Roti. Setiap kali Anda mau menarasikan sesuatu, ya, waktunya habis akan menarasikan sesuatu, maka saya akan mengulang pertanyaan tersebut. Dan saya tidak akan mengulang pertanyaan itu ketika salah satu pihak, baik dari Bang Roti maupun Bang Nandar, mencabut pertanyaan itu. Nah, itu saya nggak akan ngulang. Tetapi jika tidak ada yang pihak yang mencabut pertanyaan itu, saya akan mengulangi lagi pertanyaan itu, baik itu sudah dijawab ataupun belum. Begitu ya? Setuju ya? Iya. Ya. Oke, saya akan balik kamera, ya kan? Karena kalau saya gini terus, baik, saya akan balik kamera karena akan saya tunjukkan timernya, begitu ya? Mohon izin. Ya. Kasih dia waktu 15 menit asalkan jawab pertanyaan saya. Jangan ngalor ngidul kemana-mana. Aduh, yang ditanya apa kok? 15 menit nggak apa-apa. Udah, Nandar, udah. 4 menit aja, nggak usah banyak. Oke. Terima kasih. Di sini 4 menit kelihatan ya. Kelihatan ya teman-teman? Ya, 4 menit. Oke, sebentar sebelum memulai Bang Roti, saya akan seperti biasa mengumandangkan pertanyaan dari Bang Nandar. Di dalam hukumnya, pertanyaan pertama, di dalam hukum Yahudi yang 613 itu, hukum yang mana yang membolehkan seorang wanita menciumi seorang rabi Yahudi? Ini pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah di mana diceritakan usia Yesus dari usia 12 tahun sampai dengan 30 tahun di Bible atau Alkitab Anda? Oke, pertanyaan sudah clear, saya bacakan, silakan dijawab. Waktu 4 menit untuk Bang Roti Kehidupan. Silakan dimulai Bang Roti Kehidupan. Oke, terima kasih. Gini Nandar, kamu ini pertanyaan itu ulang-ulang Nandar, karena kamu yang membuat pernyataan. Saya nggak mau ulang-ulang Nandar. Karena ini pernyataan hoax kamu yang bawa, Nandar. Dan ketika kamu membawa hoax ini, berarti kamu harus mempertanggungjawabkan, Nandar. Saya sifatnya tidak mau menyerang kamu, tetapi saya mau minta pertanggungjawaban kamu, Nandar. Gak ada yang lain, saya mau minta pertanggungjawaban kamu tentang pernyataan hoax yang kamu bawa bahwa Yesus itu menikah dan punya anak. Saya ingin kamu membuktikan dalilnya di mana, ayatnya di mana. Tapi sudahlah. Tetapi intinya gini teman-teman, Nandar ini arah berpikirnya ini sudah kacau. Dia seperti ada alur maju mundur di dalam tata bahasa. Ada alur maju mundur teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya mencatat semua apa yang dia katakan. Saya notulen. Saya sebagai notulensi, saya mencatat pernyataan dia, perkataan dia, bahkan bakal verbal plenary saya catat. Pernyataan dia begini, jadi arah berpikirnya ngacau. Pernyataan dia gini. Awalnya dia mengatakan bahwa dia sudah mengakui bahwa tidak tertulis di dalam Alkitab bahwa Yesus itu menikah dan punya anak. Dia mengaku itu, tetapi di pernyataan yang ketiga, dia mengatakan bahwa Yesus itu menikah lagi. Berdasarkan dalil-dalil yang tidak di luar dari Alkitab, teman-teman. Saya catatlah ini. Lalu teman-teman, coba Bang Nandar ralat ya, pernyataan BangAndar. Ilmu apa? Open cam, Bible open apa cam. tadi? Open cam, biar kelihatan kalau nangis. Open cam. Open cam. Nah, biar kalau kelihatan. Tadi brother membawa soal ilmu genealogi. Coba koreksi, genealogi, Bible genealogi ya. Ini Bible genealogi atau ginekologi? Nandar. Coba kamu bilang genealogi. Tetapi kok di sini ginekologi? Ini ilmu tentang apa ini? Ilmu tentang reproduksi wanita. Hubungan dengan Yesus kawin dengan tema di atas dengan ginekologi ini apa? Hubungannya apa, Nandar? Ini bicara Yesus kawin tetapi larinya ke kesehatan reproduksi wanita. Dia menghubungkan Bible ginekologi. Emang ada Bible di ginekologi, Nandar? Gak ada loh.
Bible ginekologi nggak ada loh. Saya cari nggak ada. Jadi Nandar ini sudah kemana-mana jawabannya. Udah kemana jawabannya? Jadi arah berpikirnya Nandar ini sudah berubah-ubah. Berubah-ubah nggak jelas gitu. Kenapa saya bilang nggak jelas? Saya notulensikan semua pertanyaan dia, pernyataan dia, saya notulensikan semua. Tetapi saya bilang berubah. Awalnya dia mengatakan begini teman-teman. Awalnya dia mengatakan bahwa tidak tertulis di dalam, ini ada, saya catat nih. Tidak tertulis di dalam Bible bahwa Yesus itu menikah. Tetapi ada pernyataan ketiga lagi, dia bilang Yesus itu menikah. Pernyataan yang pertama yang saya harus percayai, atau pernyataan ketiga Nandar yang harus saya percayai. Lalu pembahasan genealogi, Bible genealogi, hubungan dengan Yesus kawin ini apa dengan reproduksi wanita? Hubungannya apa Nandar? Bible genealogi itu apa? Atau mungkin saya salah pembahasannya ginekologi. Nandar jurusan keperawatan ya, kebidanan ya, sampai bahas ginekologi, ada Bible ginekologi lagi. Apa ini Nandar? Kembali pada konteks Nandar, di mana ayat yang menuliskan bahwa dia punya anak Nandar? Seperti pernyataan kamu, bukan pernyataan saya. Hoax yang kamu bawakan, bukan hoax yang saya bawakan. Oke, habis waktunya. Oke, seperti biasa saya akan mengingatkan Bang Nandar, saya harus adil, ya kan? Saya hanya membacakan saja. Buktikan Yesus punya anak Justus, buktikan Yesus menikah di Alkitab. Ini pertanyaan dari Bang Roti Kehidupan. Saya akan adil seadil-adilnya untuk membacakan ini. Urusan dijawab atau tidak, urusan benar atau tidak, jawabannya bukan urusan moderator. Lanjut Bang Nandar, monitor standby. Ya. Nah, mengenai data arkeologi Yesus punya anak, ini datanya, ini penemuan arkeologi teman-teman. Saya punya bukunya, makanya kenapa saya merekomendasikan untuk menonton YouTube saya, karena ketika saya berdebat dengan Bu Darni, saya tunjukkan data literasi yang sangat jelas menunjukkan Yesus beranak pinak. Ya, judul bukunya Familitum, ini bukunya silakan dibeli. Mengenai tadi Anda malah kemana-mana, ini ya. Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Open cam, jangan nangis. Open cam. Joseph, son of Christus. Justus, ada Tamar. Ini bukan Bible. Coba masa Anda gak bisa baca sih saudara? Nih, Garden Lawrence, Blood of the Holy Grail, Bible genealogy.com. Ini rujukannya, ada search-nya di sini. Jawaban Anda sudah saya penuhi, pertanyaan Anda sudah saya penuhi. Di mana anaknya Yesus tertulis di dalam Alkitab? Kolose 4 ayat ke-11. Ini anaknya Yesus yang bernama Justus. Itu kan. Yesus menikah, dia adalah imam besar. Dalam hukum agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Apakah Yesus adalah imam besar? Baca Ibrani 3 ayat ke-1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar. Ternyata Yesus adalah imam besar. Kalau imam besar wajib kawin, datanya jelas. Imam besar harus menikah tuh. Imam besar harus menikah. Kemudian apalagi larangan menyentuh di dalam ajaran Yahudi, di dalam mispot. Seorang laki-laki tidak boleh menyentuh seorang perempuan, dan begitu juga sebaliknya. Ada, sudah saya tegaskan. Nah, di dalam Lukas, mana Lukas? Di dalam Lukas teman-teman, ini kan saya baca di Lukas. Lukas 7 ayat ke-38, langsung saja, dan ia menciumi kakinya, yaitu kaki Yesus. Pertanyaan saya, di dalam hukum Yahudi yang mana seorang wanita boleh menciumi kaki seorang laki-laki Yahudi dewasa? Itu yang saya tanya. Kenapa orang Yahudi tidak ada yang komplain, tidak ada yang mencerca, tidak ada yang memaki Yesus? Karena Maria Magdalena adalah istrinya, gitu loh, bukan prosesi perkawinan. Kemudian saya bertanya, di mana usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun? Anda tidak berani untuk menjawab.
Kenapa? Karena kisah Yesus dari 12 sampai 30 tahun memang sengaja dihilangkan oleh para penulis Alkitab. Kenapa dihilangkan? Karena di usia 18 tahun ada yang namanya lahupah, kewajiban bagi seorang rabi untuk menikah. Jadi kalau kita membaca Yohanes 21 ayat ke-25, tidak semua tentang Yesus diceritakan. Nah, masalahnya kenapa di usia produktif tidak diceritakan? Karena Yesus kawin. Saya berulang kali bertanya kepada Anda, kenapa? Saya bertanya kepada Anda nih, saya ulangi. Di mana dasarnya seorang perempuan dibolehkan menyentuh seorang laki-laki Yahudi di dalam mispot? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, di mana kisah Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun? Saya kasih Anda waktu 15 menit untuk menjawab, malah Anda curhat. Nandar, begini begono. Orang tidak butuh curhatmu, kawan. Yang orang butuh adalah jawabanmu. Saya tanya apa, jawab apa. Sekarang jawab pertanyaan saya. Jawab jujur. Oke, Dari siap. tadi, Saya kalau tanyain Anda, dulu ya. Bang Ardiansa, ini tegaskan lagi nih, mau dilanjut atau tidak? Ini sudah berapa kali putaran? Baik. Saya tanya, nggak ada jawaban. Siap Bang Nanda. Baik, jadi begini ya, sama-sama ya. Sama-sama saya harus adil. Tadi Bang Nandar sudah menjawab pertanyaan dari Bang Roti Kehidupan. Terlepas dari benar dan tidaknya jawabannya Bang Nandar, itu bukan urusan moderator ya. Bukan urusan moderator. Tetapi kalau sepengetahuan saya, moderator di sini adalah mengatur agar jalannya diskusi ini bisa progres, tidak stagnan. Jadi kalau memang stagnan terus, apakah ini masih mau dilanjut lagi Bang Nandar sama Bang Roti? Ya silakan dia jawab dulu pertanyaan saya. Kasihan teman Kristen, nanti banyak yang mualaf Ya, loh. makanya. Roti kematian. Oke. Roti kematian. Coba jawab pertanyaan saya. Kok Anda nggak berani jawab pertanyaan saya? Udah Nandar, giliran saya ya. Sebentar, saya belum. Bang Ardiansa. Saya belum. Saya Sebentar. pikir tidak usah dilanjutkan lagi. Saya pikir gini, teman-teman mau bilang apa? Baik. Menang. Gini. Biarkan saya bicara dulu. Biarkan Baik, saya bicara bisa. Silakan. Makasih saya waktu 4 menit. Silakan. Oke. Baik. Gini, sasaran saya adalah teman-teman Kristen di bawah. Terserah teman-teman mau bilang saya ketakutan, mau bilang saya kabur, tetapi tujuan saya jelas. Saya ingin meyakinkan teman-teman Kristen di bawah bahwa Nandar tidak sanggup membuktikan bahwa Yesus itu menikah di dalam Alkitab. Nandar tidak sanggup membuktikan itu, teman-teman. Pernyataan Nandar ini saya bilang otaknya ini seperti alur maju mundur. Awalnya dia mengatakan bahwa Yesus kawin sesuai temanya, tetapi ada pernyataan, saya notulensi loh ini. Mohon izin, pernyataan saya kedua- potong. Mohon izin, saya potong. Sabar Bang, jangan potong dulu Bang. Saya Biar potong enak dulu, saya mohon ngomong. izin. Sebentar. Jangan sampai membawa-bawa otak ya. Jangan sampai membawa-bawa otak. Ya, maaf. Oke, saya koreksi ya. Jangan sampai membawa-bawa otak Bukan, karena maaf. nggak bagus Hilaf. jika diskusi ada Hormat, seperti hilaf. itu ya. Oke, lanjut, Nah, silakan. Oke, jadi saya ini notulensi semua pertanyaan dari Jonathan Nandar. Jadi pemikiran dan arah pemikiran dari Jonathan Nandar ini alur maju mundur. Awalnya dia mengatakan bahwa Yesus menikah sesuai dengan tema, tetapi ada pernyataan kedua dia mengatakan bahwa saya tidak mengatakan Yesus kawin. Ini yang benar yang mana Nandar? Terus saya pikir saya ingin meyakinkan teman-teman di bawah, bukan teman-teman Islam mau ngomong apa saya terserah, saya nggak peduli. Tujuan saya bukan itu. Tujuan saya bahwa pernyataan Jonathan Nandar tidak bisa membuktikan di dalam Alkitab bahwa Yesus menikah dan bahkan punya anak. Jonathan Nandar tidak bisa membuktikan itu. Berarti pernyataan yang dibawa oleh Jonathan Nandar ini 100% salah total. Nggak ada. Di mana Nandar? Terserah. Teman-teman Muslim mau bilang saya kabur, terserah. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli teman-teman. Yang penting saya sudah bisa membuktikan bahwa pernyataan dari Jonathan Nandar ini salah total. Hoax semuanya.
Tetapi nggak apa-apa. Karena apa? Dari Kejadian sampai Wahyu, Yonatan Nandar tidak bisa membuktikan pernyataan dia bahwa Yesus itu menikah. Yonatan Nandar tidak bisa membuktikan itu, teman-teman. Di kitab mana, pasal berapa, ayat berapa? Dia membawa di dalam kitab apa? Kolose pasal 4 ayat 11. Itulah anak Yesus. Mana ada tertulis, brother? Kecuali Kolose pasal 4 ayat 11 dia menuliskan bahwa Yesus punya anak yang namanya Justus. Tapi enggak. Di sini ditulis apa? Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Dan ini bukan Yesus yang dari Nazaret. Bukan. Brother. Bukan. Jadi pernyataan Anda salah. Saya pikir kita sampai di sini, brother. Maaf kalau ada salah-salah kata, brother ya. Yang penting saya sudah membuktikan bahwa pernyataan Nandar, ini sudah 2 jam juga. Pernyataan Nandar itu salah total. Benar. Maaf kalau ada salah-salah kata, Bang Nandar ya. Salah-salah kata, minta maaf. Bang Ardiansyah, hormat. Salah-salah kata, Siap. minta maaf sekali. Bang Nandar, minta maaf. Terima kasih Iya. banyak, Bang Nandar. Sudah Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Bang Nandar, Terima kasih, oke. Bang. Oke punya Bang Nandar ini. Terima kasih Bang Nandar, oke punya ini. Iya Hormat. dong. Terima kasih, Bang. Masya Allah, Siapa luar biasa. dulu? Saya juga minta maaf ya, saya juga minta maaf jika apa yang saya sampaikan, jika sikap saya sebagai moderator ada yang keliru, saya juga minta maaf ya. Maaf ya. Begitu. Oke. Dah jangan Oke, nangis, Bang. terima kasih. Nandar. Oke, cukup. Ya, Cukup, Bang ya. Roti. Oke, Nah, terima jangan kasih Bang nangis, Roti ya. Bang Roti jangan nangis. Gak Terima tega. kasih, Bang Roti. Nandar, tega nanti aku. lain kali kita bahas 12 sampai 30 tahun ya Nandar. Ah, dari tadi ditanya malah nggak dijawab sekarang. Nandar. Iya ya, cup. Dah, jangan nangis, Oke, Bang. ya. Dah, Abang istirahat Baik, aja. teman-teman di bawah. Thank Iya. you ya. Iya. Nanti nggak usah jamar jadi musuh senang ya, jangan pakai peci segala macam ya, Bang ya. Ya. Orang ganteng kayak gini Nandar. Wah, pakai ini Mikada versi laki-laki nih. Edis. Sabar Nandar, Thank you, Anda thank masih you. kirimin saya hadiah Nandar. Sabar Nandar. Oh ya udah. Teman-teman yang mau ngasih gift, Roti Kehidupan masih nunggu gift. Jangan kemana-mana dulu, Roti. Teman Kristen masih mau ngasih gift. Tuh, tenang nanti. Terima kasih, Singa teman-teman. nanti singa. Saya akan pakai bantuan dari teman-teman untuk pelayanan, teman-teman ya. Iya. Saya di Papua, saya akan pakai bantuan ini. Oh, di untuk Papua pelayanan ya? Di Papua untuk di Ya daerah- teman-teman silakan yang Kristen ngasih singa sama Roti Kehidupan pelayanan di Papua. Sekarang dia lagi nyamar jadi Muslim. Tuh lihat pakai peci haji. Aduh, gak ada cara lain dah kalau nggak berpura-pura. Apa sih Nandar, kamu ini godain saya mulu Nandar. Loh iya kamu Kristen pakai peci. Aduh, Masya Allah Nandar. Udahlah Nandar. Masa Allah lihat kata-katanya masa Allah. Tapi kan gak salah kan Nandar saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Gak salah kan saya bilang Allah yang betul-betul pemurah dan penyayang. Gak salah kan? Masalahnya di dalam kitabmu itu nggak ada kata Allah dalam Ada. original teksnya. Di dalam Oke, kitab ini tunjukkan. ada. Di mana? Enggak, di dalam perjanjian baru ada kata Allah apa Gua enggak? makan siang Nandar di sini. Wah, kabur. Udah Bukan nanti kamu kabur. KO lagi. Kamu KO lagi ah. Udah. Kapan? Besok ya. Saya sibuk. Saya mau ambil Besok. video Nandar. Mau ambil video buat reels gitu. Hari Minggu. Bang Roti kerja ya? Kerja atau kuliah? Enggak Bang Ardian. Saya ini mau Penginjil. memutahkan orang untuk masuk Kristen. Waduh, Oh. Pakai peci ya gayanya ya. bahaya ini. Bahaya pakai peci ya. Sekarang nyamarnya Pak Aryansa nanti kita pakai kalung salib. Oh, nggak Itu boleh, namanya nggak boleh kalau penyamar. kita. Gini Roti di dalam Islam itu nggak boleh loh. Kalau saya mau ngaku-ngaku saya pakai kalung salib, pakai toga pendeta, orang pasti percaya saya pendeta. Tetapi di dalam ajaran Islam tidak ada ajaran takia. Bahkan dikatakan begini, mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum Suatu maka kaum. termasuk golongannya. Kalau kamu dalam ajaran Kristen, ajaran Paulus disuruh berdusta, Roma 3 ayat ke-7. 1 Korintus 12 ayat ke-16. Aku bukan lagi suatu beban buat kamu, tetapi dengan kelicikanku, kata Paulus, aku menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi kalau kamu menipu dengan pakai peci seolah-olah kamu Udah Muslim, Rasul belum ini Nandar? hah? Udah pas ya Nandar?
Ya iya, kamu emang ular beludak tuh aja, pakai jenggot, pakai peci, pakai baju koko. Wah, kamu ini. Teman-teman di bawah, saya ulang lagi, saya ucapkan terima kasih teman-teman Muslim yang sudah kasih gift ke saya juga. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus diberikan rezeki, kesehatan, dan juga teman-teman Kristen diberkati selalu oleh Tuhan. Dilindungi, dinaungi, dibentengi oleh Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih teman-teman ya. Soalnya saya jam 13 ini saya makan siang, saya mau ambil video-video reels gitu. Buat reels, lumayan kan Anda. Habis itu saya mau ketemu dengan saudaranya Bang Ardiansyah, dengan saudaranya Bang Nandar. Siapa tahu kan bisa login. Siapa? Ya kan? Ya kan ya. Siapa? Oke ya. Terima kasih Tabur. teman-teman ya. Oke. Ini Tabur. sebentar untuk roti kehidupan, tolong cariin itu tadi apa yang di bibelgenealogi.org. Coba buka. Kebuka enggak? Bener, coba bibelgenealogi.org. ORG. Cari. Terima kasih Tom referensinya Family. brother ya, saya akan baca. Buka aja sekarang. Enggak, saya enggak ini, enggak ketemu. Aduh. Saya mau, enggak, saya betul. Saya ada setiap hari Minggu saya ada foto-foto, brother. Saya ada foto-foto. Saya ada foto-foto. Saya ada kegiatan. Terus ada kegiatan untuk memurtadkan orang juga, brother. Tuh. Teman, coba BBP apa itu? Mana? Ini nih. Oke, family search ya. Family search kan? Iya, kok family search? Buka aja dulu di ORG, nanti kamu cari di situ. Banyak di situ. Jesus wife gitu loh. Ada itu. Tapi kenapa ya? warahmatullahi Waalaikumsalam, Ustaz Alif. Waalaikumsalam, Ustaz Alif. Baru nengok ada apa dengan roti kehidupan ini? Kok pakai kopiah? Genealogi. Oh, sabar. Ada Bible genealogi ada. Ada kan? Ada. Kan? Ada. Oh, genealogi. Genealogi betul. United States Bible Record. Oke lah, nanti saya baca. Nanti gua kasih Terima deh. kasih referensinya. Lu Udah DM aja jam saya. 2 di sini, Nanti brother. saya kasih salah satunya tentang The Grand Bible. Bagaimana ayat-ayat Bible itu ngambil dari beberapa aspek, dan itu dikhususkan untuk ke Ratu Elizabeth. Saya kasih itu draft ini PDF-nya. Nanti kirim aja, DM aja brother. Saya DM nanti baru ini. Saya suka membaca juga nanti. Bisa brother. Nanti DM ya. Supaya Saya follow jelas ya, gitu, brother ya. Ya. Nandar, makan dulu Nandar. Mukamu itu pucat kali Nandar. Aku yang pucat, Pak. Aku yang itu pucat. Aku nggak open cam karena ini ya lagi nge-vape framing, muter-balik kepala. Kamu yang pucat, Pak. Aku yang pucat. Saya juga ada nih. tadi Kamu melamun. Saya juga ada nih. Ada kan? Ini kan ada kan? Maria Magdalene, ini yang dibawain Bang Nandar tadi. Ada ini Family Tree. Family Tree-nya ada ini di sini. Tuh, Jesus, Maria Magdalene, Tamar, Jesus, Justus, Joseph. Bener ya Bang Nandar ini ya? Iya. Source-nya ini Gardner Lawrence 996, Bloodline of the Holy Grail BibleGenealogy.com. Ini. Roti, Lanjut. izin nanya dong Roti. Udah 1:30 ini Roti. Bang. Saya mau ini Bang. Enggak. Saya mau ada foto-foto Iya silakan. ini. Enggak. Saya mau nanya Oke. aja. Roti, kamu Nanti sekarang besok. santrinya Haji Yesus. Saya nantilah bahas nanti panjang-panjang lagi. Saya mau jalan panjang lagi. Istri saya udah panggil. Nanya aja, kamu itu santrinya Haji Yesus apa gimana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget aja baru lihat. Oke ya, saya pamit ya Bang Nandar, Bang Sugi, Bang Alit, Bang Yans, Oke. Bang Ardian saya. Sip, terima kasih ya. Teman-teman terima kasih.